Itu sih perkenalan singkat dari gue, Reza. Oke, terima kasih. Itu teman-teman kontaknya Kak Aloy bisa bisa difoto di SS ya. Udah, karena sudah hampir 5 menit kita kenalan, mungkin boleh dimulai aja Aloy. Oke, kita lanjut ke materi ya. Sekarang materinya itu tentang interaksi sosial. Ya, ini presentasi ini gue ambil sumbernya dari catatan gue sama buku kuning. Buku kuning guys, catatan intent gue kira sih cukup lengkap ya untuk belajar bareng-bareng kayak gini. Wait, ada yang nge-join lagi. Kita lanjut. Apa sih interaksi sosial itu? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak sih definisi interaksi sosial itu sebenarnya kayak gimana? Ada yang mau jawab? Malu kali ya. By the way, nanti di akhir karena gue soalnya nggak pakai quizzes, jadi kita tanya jawab ya guys. Kita on mic aja nanti. Jadi interaksi sosial itu apa sih? Interaksi sosial itu nih, kelihatan ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau antar individu tuh contohnya kayak gimana sih? Kalau antar individu tuh misalnya lo sama pacar lo berdua, itu kan individu dan individu. Nah, kalau individu dengan kelompok gimana? Nih gue bisa contohin kayak gini nih. Misal lo sendiri berantem sama satu geng, itu kan konflik tuh. Konflik yang terjadi tuh interaksi kan. Nah, interaksi itu antara satu orang dan dengan kelompok. Nah, kalau kelompok dengan kelompok gimana sih? Kalau kelompok dengan kelompok itu misalnya geng lo berlima sama geng yang A ya geng yang B berantem tuh, terjadi interaksi yang menimbulkan konflik. Nah, interaksi sosial itu kayak gitu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, atau individu dengan individu. Kita next. Syarat interaksi sosial tuh ada berapa sih, Loy? Nih, syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama itu kontak sosial. Jadi sebenarnya itu interaksi sosial itu bukan berarti lo harus kontak fisik, guys. Jadi, bisa dengan ada berdasarkan cara nih. Berdasarkan cara tuh ada 2. Ada yang langsung sama yang nggak langsung. Sebentar, ada yang oke enggak. Ada yang langsung sama yang nggak langsung. Kalau yang langsung tuh kayak gimana? Kalau langsung itu langsung ke orang yang dia tuju. Contohnya telepon, video call. Telepon kan nggak mungkin kan lewat orang ketiga. Pasti kayak langsung lo telepon gitu. Nah, kalau nggak langsung tuh kayak gimana? Kalau nggak langsung itu, nah ini baru yang perantara orang ketiga. Kayak misalnya, Reza mau nitip salam buat Gita. Reza ngomongnya sama gue. Reza nanti ngomong, lo nitip salam dong buat Gita. Nah, nanti gue yang sampein. Nah, bisa juga tuh kalau misalnya lo musuhan sama orang, aduh males deh gue marah-marah. Nah, gimana ya caranya supaya kesel gue tuh tersampaikan? Ya udah santet aja. Nah, berarti kalau misalnya lo nyantet orang, itu kan lo lewat dukun kan. Nah, dukun itu perantara lo, itu orang ketiga lo. Nah, kalau berdasarkan cara kan kayak cara gitu. Nah, ini ada berdasarkan proses nih. Berdasarkan proses itu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu langsung ke orang yang dituju. Gimana tuh caranya? Pegangan tangan, face to face, itu lo ngomong, lebih kayak ngomong langsung gitu, interaksi langsung, prosesnya langsung, tapi kalau berdasarkan, caranya langsung, tapi kalau berdasarkan proses, ini merupakan kontak sosial primer. Nah, kalau yang sekunder itu kayak gimana? Bisa melalui media dan juga bisa melalui perantara orang ketiga. Ada sekunder langsung. Contohnya, Doni nelpon Dini. Nah, ada juga sekunder tidak langsung. Kalau sekunder tidak langsung itu, Doni mau ngomong nih sama Dini. Cuman dia melewat orang, tapi orang itu nggak tahu si Doni tuh ngomong apa sih sama Dini gitu. Kayak Doni mau ngomong sama Dini, cuma dia nitip. Tapi karena dia nitip, kan si perantara ketiga ini nggak boleh tahu kan. Nah, makanya itu dibilang proses secara sekunder tapi tidak langsung gitu. Akhirnya disampaikan oleh orang ketiga, cuman orang ketiga itu juga nggak tahu kalau yang disampaikan itu apa. Ngerti ya semuanya ya? Kita lanjut ke syarat interaksi sosial yang kedua. Next. Agak lemot nih. Syarat interaksi sosial yang kedua itu ada komunikasi. Di mana komunikasi artinya proses penyampaian dan penerimaan pesan. Karena kan kalau pesan nih cuma nyampe doang, tapi orangnya tuh nggak ngerti, itu namanya bukan komunikasi juga guys. Makanya dalam komunikasi itu ada 3 tahap, di mana encoding, membuat pesan, gue ngetik dulu chatnya apaan, baru gue send. Itu namanya proses pengiriman. Terus nanti decoding, menafsirkan dan memahami pesan. Karena kalau misalnya
Misalnya nih, Reza ngomong sama Gita, I love you, tapi Gitanya nggak ngerti bahasa Inggris. Itu komunikasi bukan? Bukan kan? Masa dia ngomong, misalnya Gita nggak bisa bahasa Inggris, tapi Reza ngomong bahasa Inggris. Jadi kan nggak nyampe gitu pesannya. Sedangkan dalam proses komunikasi, pesan yang dikirimkan itu, si komunikan itu harus ngerti. Nah, makanya ada unsur-unsurnya nih dalam kontak sosial komunikasi. Di mana, wait ini masih ada yang join guys. Gimana ini caranya? Gue nggak accept-nya. Nanti aku aja lah yang Oh, bisa ya? yang ya dilanjut Oke, aja. thank you Reza. Ya, Nah, unsur-unsurnya tuh ada apa aja sih, Loy? Komunikator, mengirim pesan melalui media, dan nanti sampai sama si komunikan. Lalu komunikan kalau udah ngerti ini, kalau udah melakukan decoding, udah oke, pesannya gue cinta sama lo. Nah, misalnya Reza ngomong I love you gitu, kita baru pakai Google Translate misalnya. Oh, artinya aku cinta kamu gitu. Kalau dia udah ngerti, baru dikasih feedback. Maaf Reza, gue nggak cinta sama lu. Nah, kayak gitu tuh. Komunikasi tuh, caranya tuh kayak gitu. Nggak bisa komunikasi kalau misalnya lo nggak ngerti. Kalau misalnya komunikan nggak tahu apa yang lo omongin, komunikasi itu nggak bakal berjalan sesuai dengan rencana. Makanya terkadang terjadilah konflik atau kita sebut dengan miscommunication. Itu syarat-syaratnya. Yuk, coba kita ulangin lagi ya. Syarat interaksi sosial, ada kontak sosial yang nggak selalu tentang kontak fisik, ada caranya. Langsung, berarti langsung menuju orang yang dituju. Ada juga tidak langsung, berarti itu kayak nitip salam atau santet lewat orang ketiga. Ada juga proses primer, langsung pada orang yang dituju, bisa kontak fisik, face to face, lihat-lihatan. Ada juga berdasarkan proses, sekunder maksudnya, maaf guys. Sekunder, yang dimana dia melalui media atau orang ketiga. Ada sekunder langsung, Doni nelpon Dini. Sekunder tidak langsung, Doni nitip surat sama Sasa terus untuk Dini. Itu kontak sosial. Yang kedua, tadi kita udah bahas komunikasi, proses penyampaian dan penerimaan pesan, di mana komunikator ngirim pesan melalui suatu media untuk komunikan. Nanti komunikan kalau udah melakukan decoding, dia udah ngerti, baru dia ngasih feedback untuk komunikatornya. Gitu ya guys. Itu syarat interaksi sosial. Kita lanjut ke pembahasan C berarti, ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial itu kayak gimana sih, Loy? Interaksi sosial, gak mungkin lo ngomong sendiri. Gak mungkin interaksi sosial, lo ngomong sama kaca itu bukan interaksi sosial. Karena kaca itu muka lo sendiri. Jadi lo gak mungkin orang yang kaca ngebales. Kalau ngebales, itu udah dunia lain ya guys. Jadi itu bukan termasuk dalam interaksi sosial. Interaksi sosial itu antara dua orang atau lebih yang berbicara. Gue ngomong sama temen gue, itu interaksi sosial. Tapi kalau gue ngomong depan kaca, itu bukan interaksi sosial. Terus, nanti interaksi sosial itu menghasilkan penyesuaian perilaku. Interaksi nih, misalnya lo itu demennya pergi sama temen lo bertiga nih, naik kereta, ngobrol di kereta. Nanti kalau misalnya kayak kebiasaan gitu guys, kebiasaan ngelakuin itu penyesuaian perilakunya. Nanti kalau misalnya kita sering ngomong kasar nih sama teman kita ngobrol bertiga sama teman kita ngobrol kasar, udah biasa tuh misalnya orang kayak, oh dia emang ngomong kasar, itu udah kayak kebiasaan gitu. Nah makanya nanti kalau misalnya kita sering melakukan kebiasaan itu, ketika kita udah nggak melakukan hal itu lagi, maka kadang orang-orang tuh bingung lah, kok dia berinteraksinya udah beda tuh bahasanya. Misalnya kalau misalnya gue orang Bekasi nih, atau nggak orang Jakarta, terus gue tinggal di UGM, misalnya gue keterima di UGM gitu, nanti di sana gue kebiasaan ngomongnya pakai bahasa Jawa, pas gue nyampe Jakarta, orang bingung lah, kok dia ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu, nanti bingung dia. Nah makanya interaksi sosial itu, kalau sering kita lakukan menjadi kebiasaan, itu namanya penyesuaian perilaku. Terus ketiga, interaksi sosial itu harus sesuai nilai dan norma. Di mana nilai dan norma mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan ke-3 atau ke-4. Makanya ikutin terus ya guys kelas gue. Ya kan Reza, betul banget kan, harus ikutin kelas gue terus sosiologi. Terus ke-4, bersifat asosiatif dan disosiatif. Nanti kita bahas ini di bagian D atau E. Asosiatif itu artinya positif, disosiatif itu artinya negatif. Dan tujuan dari interaksi ngomong aja. Tes. Halo. Masuk kan? Masuk ya. Tadi sempat nganu kayaknya. Tadi sempat putus-putus. Oke, bilang aja. Tapi sekarang udah lancar. Oke.
Ciri-ciri interaksi sosial itu bersifat asosiatif dan disosiatif, di mana dia bisa positif dan dia juga bisa negatif. Positif menghasilkan nilai dan norma yang baik, kalau disosiatif dia jadi konflik. Nah, ciri-ciri interaksi sosial yang kelima itu tujuannya adalah bersosialisasi. Coba deh bayangin kalau misalnya lo masuk di kampus baru, misalnya nih, kita pakai sebutan nama aja ya, ini kan banyak nih, misalnya Kimchi, anjir namanya Kimchi. Oke, Kimchi, misalnya Kimchi masuk UGM gitu, masuk UGM, terus nggak ngelakuin interaksi, gimana caranya lu bersosialisasi? Kan itu susah ya guys, nggak mungkin lu bersosialisasi lewat mata gitu, lihat-lihatan, gini gitu kan, nggak mungkin. Atau mungkin juga, cuman kalau kembali lagi ke komunikasi ini, syarat, iya benar, ke syarat interaksi sosial. Kalau misalnya lu kebiasaan di rumah mungkin kalau mau makan melotot gitu, emak lu udah ngerti, oke melotot berarti anak gue artinya lapar. Tapi kan kalau lo ketemu orang baru, lo nggak bisa kayak gitu, lo nggak bisa melakukan hal yang biasa lo lakuin. Dimana makanya lo harus interaksi sosial agar muncullah sosialisasi gitu. Ngerti ya guys? Jadi ciri-ciri interaksi sosial ada 5. Harus 2 orang atau lebih yang berinteraksi. Artinya lo ngomong sama kaca itu bukan interaksi sosial karena nggak ada yang bales. Nah, yang kedua, menghasilkan penyesuaian perilaku, artinya menjadi kebiasaan. Yang ketiga, harus sesuai nilai dan norma, karena kalau nggak sesuai nilai dan normanya, nanti jadi konflik. Nah, konflik itu sifatnya apa? Disosiatif, negatif, tapi ada juga yang positif. Yang kelima, tujuannya adalah bersosialisasi. Kita lanjut ke bagian D. Nah, faktor interaksi sosial tuh ada apa aja sih? Gitu kan. Faktor interaksi sosial tuh ada banyak, guys. Yang pertama, imitasi. Meniru secara tidak menyeluruh. Misalnya nih, ada teman gue suka banget sama slang gitu ya. Suka banget sama slang. Terus gara-gara suka banget sama slang, gue pengen rambut gue kayak gitu gitu. Itu namanya imitasi. Dimana lo nggak bisa nih, misalnya lo nggak bisa nyanyi kayak slang, ya apalagi ya yang bisa lo ikutin gitu, selain karena gue nggak bisa nyanyi nih Loy, jadi supaya gue sama kayak slang gimana ya, ya udah caranya lo meniru tapi nggak bisa seluruhnya. Ya udah dari hairstyle aja tuh, lo keriboin rambut lo catok, lo curly-curlyin, nah itu namanya imitasi. Atau enggak mungkin karena mahal banget slang bajunya gini-gini, tapi slang orangnya suka menolong orang lain, suka ngasih donasi, yaudah deh gue mau baik kayak dia biar jiwa slang gue ada banget tuh, tapi karena gue nggak bisa ikut penampilannya, ya udah tingkah lakunya aja lah, gue sering ngasih donasi sama orang, itu kan nggak menyeluruh ya, itu maksudnya ke imitasi. Terus ada yang kedua, identifikasi. Artinya meniru secara keseluruhan, psikologis, atau menganggap dirinya sama dengan yang diidolakan. Kalau misalnya kita ngeliat orang kayak gini, mungkin kayak orang gila gitu ya guys ya. Karena meniru secara keseluruhan gitu, sampai psikolognya. Ada nih kayak yang di YouTube, waktu itu kalau nggak salah, gue pernah nonton di YouTube, ada orang suka banget sama Barbie. Karena saking sukanya tuh dia sampai operasi pundak dilancipin, operasi bibir ditebelin, terus rambutnya diganti warnanya jadi pirang, terus kalau misalnya ketawa bukan lagi tapi kayak gitu, kayak Barbie biar kayak anggun. Nah itu namanya identifikasi guys, dimana lo meniru secara keseluruhan baik psikologis, dan kadang-kadang lo nganggap diri lo tuh oke, gue Barbie gitu. Ada juga kan kayak yang almarhum sih, Michael Jackson, tahu kan ya semua. Kalau di Indonesia tuh ada yang kayak dia, Michael Jackson, yang mirip banget, gue lupa namanya siapa. Saking miripnya tuh kita waktu almarhum Michael Jackson yang meninggal nih kan, dia itu tuh kan jadi boom banget, disilet tuh kan, diwawancarain karena dia katanya ngoleksi bajunya Michael Jackson, terus sampai operasi kulit supaya putih banget, terus kalau cara bicaranya, cara ngomongnya itu dia kayak nirin Michael Jackson. Nah itu contoh dari faktor identifikasi di interaksi sosial. Terus yang ketiga, simpati, merasakan tanpa tindakan, ketertarikan pada suatu hal. Contoh tepuk tangan. Misalnya nih ada orang yang kayak misalnya musuh lu nih tuh masuk di UI, terus kayak ya udah congrats ya, tapi lu nggak merasakan sesuatu, cuman kayak
lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman ngerasain doang, nggak ada tindakan. Lu nggak beliin dia rumah gitu, cuman ya udah tepuk tangan keren. Bukan kayak orang tua lu misalnya, dia lo nih masuk UI anaknya, terus dia aduh sampai nangis gitu, sampai nangis, terus beliin lo mobil, kasih duit, terus kayak bawa lo jalan-jalan, itu masuknya ke empati, merasakan dan melakukan tindakan atas terjadinya sesuatu hal. Kalau simpati, dia cuma kayak, oh iya, udah gitu, nggak ngelakuin apa-apa. Atau nggak misalnya ngeliat orang kecelakaan, cuman, ya ampun sedih banget, tapi dia kabur, nggak bantuin, itu namanya simpati, ya ampun sedih banget, ya udah kabur gitu. Terus kalau misalnya empati itu, ada orang kecelakaan, ada bencana alam, dia daftar jadi volunteer. Misalnya nih kemarin Palu tsunami itu, dia dari Jakarta, aduh sedih banget dah gue. Palu tsunami lagi, gimana nih gue harus ngapain nih? Aduh gue harus ngakuin sesuatu nih. Oke, dia buat kitabisa.com, terus dia beli tiket, dia daftar jadi volunteer. Contohnya Aukarin itu termasuk empati guys, dimana dia nggak cuma sekedar sedih atas sesuatu kejadian yang terjadi, tapi dia juga melakukan sesuatu tindakan untuk meminimalisasi hal itu gitu. Jadi kalau misalnya ada temen lo, terus lo bilang, sedih banget dah gue. Terus dia bilang, ih demi apa sih lo sedih? Jangan gitu dong. Terus dia datang ke rumah lo bawain makanan. Ini lo biar lo nggak sedih gitu. Itu termasuk empati. Tapi kalau cuman sebatas, oh lo sedih, yaudah deh, lu chat-chatan doang kayak, oh gitu. Lu cuma dengerin, oh yaudah gue turut sedih lo. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, itu berarti simpati guys. Itu cara membedakannya. Pokoknya kalau simpati cuman ngerasain, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Kalau empati ngerasain dan melakukan sesuatu untuk hal itu. Yang ke berapa nih? Itu 3, 4, 5 sugesti mempengaruhi orang lain dan yang dipengaruhi tidak dapat berpikir logis. Jadi gini nih, coba deh. Kalau lu batuk, terus misalnya dokter lu ngasih obat Everzuz gitu, namanya Everzuz gitu. Lu pasti nyari kan obat itu? Nggak mungkin dokter lu nyuruhnya, oke, kamu beli obat ini ya, obatnya namanya Averzet gitu. Nggak mungkin lu beli obat namanya JK. Nggak mungkin kan, lu pasti ngikutin kata dokter itu. Oke, dokter ini suruh beli ini karena gue nggak tahu tentang ilmu kedokteran, oke gue belinya ini aja deh. Karena apa-apa, iya nggak? Jadi tuh seakan-akan sugesti ini mempengaruhi orang lain, dan orang yang dipengaruhi tidak dapat berpikir logis, karena dia nggak punya ilmu apa-apa tentang itu. Jadi kalau misalnya pasien sama dokter, itu termasuk sugesti. Pasien berobat sama dokter, nggak mungkin dia, karena orang yang datang ke dokter itu mungkin dia bisa tahu aja sih tentang obat-obat, tapi kan apa yang dokter omongin pasti dia ikutin kan, karena dia nggak dapat berpikir apa-apa gitu. Oke, gue ikutin dokter. Nah, kalau motivasi itu apa? Ini agak sama nih sama sugesti. Cuman kalau si motivasi ini bedanya adalah orang yang dipengaruhi dapat berpikir logis. Berpikir logis itu kayak gimana sih, Loy? Nih, misalnya lo lagi UTBK, enggak deh, misal pemain bola, terus misal Persija nih lagi tanding, terus yang nonton bilang semangat, ya kan yang main bola jadi semangat beneran, terus oke, gue harus menang, gue harus nyiapin taktik nih, strategi, pokoknya gue harus ngegolin 10 gitu. Jadi yang dipengaruhi, yang disemangatin, itu jadi oke, karena ada yang mempengaruhi gue untuk menang, makanya gue harus pikir strategi gimana caranya gue menang. Jadi dia berpikir logis, beda sama sugesti gitu. Kalau sugesti, oke deh kata dokter gue harus beli obat Averzet. Oke, gue beli obat Averzet itu. Gitu. Jadi faktornya tuh agak gak jelas sih gue ngomong Averzet. Pokoknya intinya obat kayak gitu guys namanya ya. Contohnya, faktornya berarti ada imitasi, meniru secara tidak menyuruh, identifikasi, meniru secara keseluruhan, baik psikologis dan kadang-kadang menganggap dirinya sama dengan yang dia doakan. Yang ketiga, simpati, merasakan tanpa tindakan. Terus empati, merasakan dan melakukan tindakan. Dan kalau sugesti, mempengaruhi yang lain, tapi yang dipengaruhi nggak bisa berpikir logis, dan yang motivasi, mempengaruhi orang lain, tapi yang dipengaruhi dapat berpikir logis. Ayo ingat-ingat lagi ya, ini faktor-faktornya, karena nanti pas akhir presentasi gue bakal nanya loh ke kalian, kita bakal diskusi bareng ya. Lanjut ke bagian bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial tuh ada berapa sih, Loy? Nah, bentuk interaksi sosial itu ada 2, menurut jumlah dan menurut sifat. Kalau menurut jumlah sama kayak definisinya, interaksi antar individu, lo sama pacar lo, individu dan individu tuh, cewek sama cowok, cewek sama cewek, cowok sama cowok, pokoknya gitu dah. Pacar lo tuh individu antar individu gitu.
interaksi individu dan kelompok, lo berantem sama geng sebelah, 1 orang lawan 5, satu kelompok itu antara individu dan kelompok. Terus ada interaksi antar kelompok di mana geng lo 5 orang berantem sama geng yang ini 5 orang, geng A, geng B, itu artinya interaksi antar kelompok. Jadi individu dan kelompok dengan kelompok. Itu yang menurut jumlah. Oke, kita masuk ke yang menurut sifat. Ini menurut sifat nih agak banyak nih. Kan gue tadi udah ngomong, kalau misalnya ciri-ciri interaksi sosial itu bersifat asosiatif dan disosiatif. Artinya sifatnya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita masuk ke bentuk interaksi sosial yang menurut sifat. Ini agak banyak ya, jadi diperhatiin aja. Yang pertama itu asosiatif. Nah, di dalam asosiatif itu juga ada 4 lagi, guys. Jadi ada kerjasama, ada akulturasi, ada asimilasi, dan nanti ada akomodasi. Kita masuk yang ke pertama. Sifat asosiatif interaksi sosial yang pertama itu kerjasama. Yang definisinya adalah saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut, ini namanya agak susah, James Thompson dan McEwen, pokoknya namanya itu ada 5. Di mana yang pertama ada bargaining atau tawar-menawar. Kerjasama tuh tawar-menawar di pasar, lo ngomong sama lo, misalnya nih gue beli pasar, misalnya gue nggak tahu sih ini harga cabai berapa, misalnya harga cabai 50.000, tapi yang lu bawa duit cuma 45.000, nah lu mau lah lu pulang ke rumah ada kembaliannya dikit gitu. Kalau 50.000 lu beli tok kan habis ya duit lo ya. Jadi lo bilang sama penjualnya, Bu, jangan 50 lah, 41 lah, 40 lah, 40. Ya nggak bisa deh, gini, soalnya saya belinya juga mahal deh, modal saya nanti nggak balik modal. Nah akhirnya lu debat dulu tuh. Nah tapi lu mencapai penjualnya dapat untung, nah lo juga nggak rugi-rugi amat belinya, masih ada kembalian. Akhirnya supaya jalan tengahnya tuh tawar-menawar lo, akhirnya dapatlah angka tengahnya 43.000. Misalnya ibunya beli cabai ternyata 41.000, dia dapat untung 2.000 dan lo bawa 45.000, lo dapat kembalian 2.000. Jadi tujuan dan hasil akhirnya itu menyenangkan dua belah pihak. Terus yang kedua ada koalisi. Koalisi itu apa sih? Koalisi itu adalah gabungan 2 atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya contoh Axis dan XL nih, gue taruh di sini kan. Axis dan XL, oke, kita buat kuota barengan yuk, di mana nanti lo yang buat partnership-nya, gue yang itu dia sponsor kuotanya nih dari tower gue. Nah, akhirnya tower dong kayak apartemen. Pokoknya kayak lu bekerja sama untuk membuat suatu pencapaian tujuan itu loh. Jadi 2 kelompok yang bersatu untuk mencapai tujuannya masing-masing. Terus kalau kerjasama kerukunan apa? Ya udah kerukunan lu tolong menolong, di mana lo satu keluarga lo bantuin emak lo masak, potong-potong bawang merah, potong-potong bawang putih, terus pokoknya rukun lah, nggak berantem di situ. Terus kalau kooptasi itu kayak gimana? Nah, kooptasi ini agak susah sih sebenarnya kalau dijadiin definisi ya guys. Pokoknya kooptasi itu adalah definisinya adalah memasuki unsur politik baru. Ini sebenarnya agak berat juga, karena susah juga kalau dikasih contoh, tapi tujuannya untuk meredakan ketegangan dengan cara mau bekerja sama dengan pihak lain. Oke, gue bisa kasih contoh kayak gini. Misalnya, jangan sampai. Misalnya tuh Indonesia lagi kekurangan beras, tapi Indonesia banyak minyak buminya, gitu ya. Karena di Indonesia tuh tahu kalau misalnya Thailand itu banyak beras, tapi Thailand nggak punya minyak bumi. Kan kalau misalnya kita di Indonesia tuh kekurangan beras, misalnya nih, untuk kebutuhan satu pulau misalnya 3 juta ton. Ini nggak mungkin sih, pasti lebih ya. Ini contoh doang. Misalnya 3 juta ton kebutuhannya. Tapi Indonesia cuma ada 1 juta ton tuh. Wah, kelaparan kan tuh rakyat. Tapi dia tahu kalau misalnya Thailand lagi surplus beras, lagi kebanyakan beras. Oke deh, tapi kan Thailand kurang tuh minyak buminya. Daripada Indonesia ketegangan tuh kan, kekurangan beras, rakyat kelaparan, untuk meredakannya tuh kayak gimana sih? Oke deh, akhirnya Indonesia buat tuh
persetujuan sama Thailand. Thailand, lu mau minyak bumi gue gak? Ini minyak bumi gue banyak banget nih. Kita mendingan buat perjanjian, yuk untuk 2 tahun ini tuker-tukeran aja. Gue ngasih lo minyak bumi, nah lo ngasih gue beras, gimana? Thailand mikir, bener juga ya minyak bumi gue kurang di negeri gue. Oke deh kalau gitu gue mau nih bekerja sama Indonesia. Oke deh Indonesia, balas-balasan tuh surat tuh misalnya. Oke di Indonesia, gue mau deh minyak bumi lo, nih beras gue kasih sama lo 5 juta ton, makmur dah lu, lapar, kenyang dah lu, kata Thailand gitu. Oke deh, Thailand nih gue kasih sama lu nih, berliter-liter minyak bumi gitu. Minyak bumi, by the way gue bukan anak saintek nih, gue nggak tahu minyak bumi padat apa cair, gue nggak tahu, kayaknya cair ya. Minyak bumi nih, sama lu berliter-liter, pokoknya sampai lu nggak aus lagi dah tuh minyak bumi gue kasih. Jadi terus Thailandnya oke, gitu, dan Indonesia juga oke. Akhirnya reda tuh ketegangan di negara itu masing-masing. Nah, terus ada juga nih kerjasama, namanya joint venture. Definisinya tuh apa sih? Maaf nih, gaptek saya. Maaf guys. Kok namjuyuk gitu, maaf guys. Nih asosiatif. Bukan ding, salah. Udah benar. Joint venture, kerjasama karena ada proyek atau kebutuhan yang ingin saling melengkapi. Nih, misalnya nih Reza nih. Misalnya Reza itu ada ruko. Nah, gua itu ada modal nih. Enggak usah ada modal. Misalnya gue pengen jualan kue, tapi modal gue itu nggak bisa buat nyewa ruko. Nah, gimana caranya? Si Reza ini juga lagi nyari seseorang buat jualan di situ, biar dia bisa dapat duit dari penghasilannya dari jualan kue itu. Akhirnya Reza sama gue, gini dia aja, biar kita sama-sama enak aja nih, gitu. Gue jualan kue di tempat lo ya, lo yang modalin tempat. Nah, nanti gue jualan kue, gue ngasih pendapatan gue surplus dari dagangan gue itu ke lo beberapa. Jadi Reza bilang, oke deh daripada nih ruko karat, daripada ruko ini banyak sarang laba-laba, oke deh kalau gitu gue ngasih ruko sama lu, tapi lu ngasih surplusnya sama gue juga ya, jangan sama lu semua, biar kita enak aja gitu. Akhirnya tercapai proyek itu, terus udah deh lo saling melengkapi. Reza kagak kepusingan lagi nyari orang buat rukonya, nah gue juga nggak kepusingan lagi untuk nyari modal supaya nyewa ruko, karena rukonya udah disediain Reza, nah ruko itu nggak sepi karena ada jualan kue gue. Itu dia asosiatif yang kerjasama. Jadi ada bargaining, ada koalisi, ada kerukunan, kooptasi, dan joint venture. Pokoknya ingat aja kalau bargaining tuh di pasar, artinya tawar-menawar. Kalau koalisi itu, tapi kalau koalisi kan kita udah sering dengar ya guys, koalisi itu kalau di berita-berita gitu. Koalisi antara partai Gerindra dan partai PDIP gitu, bergabung untuk mencapaikan ini, mensejahterakan rakyat. Pokoknya koalisi, ingat aja yang gabung-gabung kelompok. Nah, kalau kerukunan gak usah dijelasin lagi, udah pada bisa lah ya anak-anak pinter bareng ini. Kalau kerukunan artinya gotong royong, tolong menolong. Nah, kalau kooptasi, ingat aja tuh yang tadi gue jelasin. Indonesia kurang ini tapi lebih ini, Thailand kurang ini tapi lebih ini, gimana caranya supaya itu mereka sama-sama pas. Pokoknya saling melengkapi. Nah, tapi kalau kooptasi itu bersifatnya lebih formal atau lebih resmi. Nah, kalau joint venture itu misalnya tadi sama kayak tadi, ini orang ngapain nih biar lengkap, nah ini juga bingung, ini ngapain nih biar gue dapet ini, akhirnya dapet tuh proyeknya tuh. Pokoknya intinya inget yang tadi udah gue kasih contoh, setidaknya itu bisa cepet lah ya masuk diserap di otak, karena contoh-contoh gue juga contoh-contoh harian biasa. Yang kedua, asosiatif, yang bersifat asosiatif itu apalagi ada akulturasi, perpaduan unsur budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Ini gue yakin juga lo semua udah pada sabi lah ya. Pokoknya kalau misalnya di rumus-rumus ini biar kayak MTK, kan MTK ilmu yang menyenangkan tuh. Contohnya misalnya budaya A sama budaya B, kalau akulturasinya jadinya apa? AB gitu. Gue gak belepotan nih ngomong guys. Kalau misalnya asimilasi itu peleburan unsur budaya dan menciptakan kebudayaan baru. Misalnya A tambah B, ini gue sosok banget MTK ya. Gak apa-apa, kita kasih contoh aja. Misalnya A tambah B, jadinya C, lahir yang baru tuh. Jadi dia hilang gitu. Jadi lahirnya yang baru gitu. Jadi kalau akulturasi A tambah B
sama dengan AB, kalau asimilasi A tambah B sama dengan C. Yang baru, guys. Oke, lanjut ya. Ini menurut sifat. Ada kerjasama, isinya bergaining, koalisi, kerukunan, kooperasi, joint venture. Yang kedua ada akulturasi, perpaduan unsur budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Yang ketiga asimilasi, di mana A tambah B sama dengan C, peleburan unsur budaya dan menciptakan kebudayaan yang baru. Kita masuk ke sifat asosiatif yang keempat. Nah, ini agak banyak. Kalau yang keempat itu, sebentar ya, biar nggak pusing. Kalau yang keempat itu, maaf nih, kenapa nih? Akomodasi. Cara menyelesaikan, definisinya adalah cara menyelesaikan konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Jadi sekali lagi, akomodasi itu adalah cara menyelesaikan sesuatu konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Ini agak banyak nih. Yang pertama, toleransi. Ya udah ya, udah ngerti, saling menghargai. Oke, gue toleran deh lu kayak gini karena lu temen lu, gue temen lu temen gue, ya kali kita berantem bro. Oke, baikan aja lah, gue ngehargain lu udah gue anggap kayak abang-abangan gue juga udah kayak adek-adean, udahlah kita temenan aja. Itu toleransi. Kalau konversi, salah satu pihak mengurangi tuntutan. Misalnya nih, suami sama istri, istrinya ternyata kasar sama anaknya, tapi suaminya tuh cinta banget sama istrinya. Karena suaminya yang ngaduin istrinya ke pengadilan untuk dihukum, harusnya misalnya pengadilan ngasihnya 5 tahun nih, 5 tahun penjara untuk lu karena kasar sama anak kecil. Nah, tapi karena suaminya sayang nih misalnya sama istrinya, dikurangin lah masa tuntutannya. Hakim, jangan gitu dong hakim. Nggak tahu sih, hakim apa jaksa tuh yang ngasih tuntutan. Hakim, jangan kayak gitu dong hakim. Turunin dong jadi 2 tahun. Rumah gue juga sepi nih kalau nggak ada istri gue. Gitu contohnya. Jadi kalau konversi, salah satu pihak mengurangi tuntutan. Jadi harusnya 5 tahun, tapi yang ngajuin kejahatan itu 3 tahun aja deh, 2 tahun aja deh. Gitu. Kalau kompromi, kedua pihak mengurangi tuntutan. Artinya, misalnya nih, Lucinta Luna berantem sama Inul Daratista, saling tuduh-tuduhan tuh kan ya. Kedua pihak saling ngajuin, dia jambak rambut gua, lah dia narik baju gua, tapi kan keduanya tuh saling berantem tuh, karena dia baik nih dua-duanya, misalnya ya udah dah, gua turunin tuntutan lu, kita sama-sama di penjara nih, tapi lu 1 tahun, gua juga tahun ya, kita kayak mengurangi lah tuntutannya. Nah, yang keempat, konsiliasi. Usaha untuk mempertemukan pihak yang berkonflik untuk memperoleh kesepakatan. Nih, kan ya ada nih orang yang berantem, tapi nggak mau nyelesain tuh. Misalnya gue berantem nih sama Reza. Terus Gita udah empek banget nih ngeliat gue sama Reza nih berantem. Udah apa berantem mulu lu? Ini apa ketemu di rumahnya Aloy, ketemu di rumahnya Aloy misalnya. Akhirnya kita ngajak Reza, udah Reza udah jangan berantem, ketemu aja nih biar lo tahu nih harus kayak gimana. Misalnya akhirnya kita berhasil nih bawa Reza ke rumah gue. Oke, gue ketemu, gue diem-dieman sama Reza dulu nih. Gue diem-dieman, gue pelotot-pelototan. Terus kesepakatannya apa nih? Gue nggak demen sama muka lu, Jak. Terus Reza ngomong, gue juga nggak demen loh ya sama muka lu loh. Kita jadinya sepakatnya gimana nih? Oke, Reza, mulai besok lu nggak boleh lewat gang rumah gue. Reza ngomong juga, oke, gue juga nggak mau lihat muka lu lagi. Kalau gitu gue ngelarang lu buat lewat depan gang depan rumah gue. Akhirnya sepakat, oke sepakat. Kalau gitu kita nggak berantem lagi ya, karena gue nggak bakal lewat gang rumah lu juga nggak bakal lewat gang rumah gue. Itu namanya agak ngakak ya. Itu namanya konsiliasi. Jadi si Gita nemuin si gue sama Reza, jadinya kita sepakat karena kita enak lihat muka kita masing-masing. Akhirnya Reza ngomong, kita baikan kalau misalnya lu nggak lewat gang rumah gue lagi, gue nggak mau lihat muka lu loh. Gue juga balikin dong, oke gue juga nggak mau ketemu lu lagi, ntar gue naik darah, jadi lu nggak boleh lewat gang rumah gue lagi, gitu ya. Jadi paham kan ya guys, pokoknya kalau konsiliasi begitu, kesepakatan yang nggak boleh lewat gang-gangan. Yang keberapa nih? Yang kelima, mediasi. Menggunakan pihak ketiga netral untuk memberi nasihat. Contohnya pemuka agama nih. Misalnya nih gue orangnya soleha banget ya. Soleha banget. Gue pakai jilbab. Terus, aduh, gue gak mau berantem sama suami gue. Misalnya namanya Muhammad Arifin nih. Tapi tuh suami gue tuh pulang pagi mulu. Gimana dong? Karena gue bingung, harus gak bisa mikir apa-apa nih. Akhirnya gue nanya sama Ustadz di rumah gue. Ustadz Zaipuddin misalnya, Ustadz Aib, gimana nih Ustadz, ini suami saya pulangnya pagi mulu,
stres nih saya di rumah nih. Akhirnya sebagai mediator pemuka agamanya ngomong, menurut surat Al-Baqarah misalnya, atau enggak menurut surat Anas gitu. Nggak boleh. Akhirnya dinasehatin tuh sama pemuka agamanya. Tapi pemuka agamanya itu cuma bisa memberi nasihat, itu tergantung. Lo mau ngikutin kan nggak mungkin dong tiba-tiba demen sama gue jadi ngebela gue gitu kan ya. Ustadznya juga tahu agama jadi dia nggak mungkin ngebela gue gitu ya guys ya. Jadi ustadznya ini cuma ngasih nasihat tapi dia netral, nggak ngebela siapa-siapa. Udah itu ternyata lewat mediator pihak ketiga. Terus 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam arbitrasi. Pihak ketiganya dapat memutuskan atau membela kepentingan salah satu pihak. Dengerin lagi sekali lagi, arbitrasi definisinya pihak ketiga dapat memutuskan atau membela kepentingan salah satu pihak. Contohnya, wasit, pengacara, dan hakim. Nih, oke, gue kasih contoh ya, wasit misalnya. Nih, wasit ini lagi ngewasitin. Wah, iya, pokoknya wasitnya lagi mau Barcelona lagi tanding nih. Terus si Cristiano Ronaldo nih lagi nendang bola, bolanya nyelundup kakinya Messi misalnya gitu ya. Nyelundup kakinya Messi. Terus karena wasitnya ini dekat sama si Messi untuk karena dia juga suka sama Barca, oke lah supaya tim gua menang gitu. Nah, itu terlalu curang ya. Misalnya wasitnya ngelihat nih beneran, wah si Cristiano Ronaldo beneran emang nendang kakinya si Messi ini. Mau nggak mau, udahlah kartu merah lah. Bodo amat kartu merah, artinya lo keluar gitu. Makanya tuh kadang tuh karena arbitrasi itu pihak ketiga yang memutuskan, mau nggak mau, suka nggak suka, sejago apapun Ronaldo, kalau menurut wasitnya merah, ya merah. Bukan mukanya merah, maksudnya merah ya artinya keluar itu, dimana wasitnya ngelihat dengan mata kepalanya sendiri tuh. Ih, gila, Ronaldo parah banget dah. Ngapain dah dia dah nendangin kakinya Messi, akhirnya dikasih dah tuh kartu merah. Terus kalau pengacara gimana nih? Kita balik lagi nih ke suami sama istri ya guys ya. Misalnya suami sama istri ini mau cerai. Kalau mau cerai gitu kan biasanya pakai pengacara tuh ya. Mau brok gitu kan biasanya pakai pengacara. Istrinya pengen pakai pengacara misal Hotman Paris. Oke, gue pakai Hotman Paris nih. Si istri ngomong sama Hotman Paris, pokoknya gue bodo amat dah, suka nggak suka pokoknya ini anak harus gue yang urus, 2 anak ini harus gue yang bawa gitu. Akhirnya ngomong sama pengacara, lu belain gue ya, pokoknya gue ada yang bawa nih 2 anak. Terus pengacara nanya, kenapa emang gue harus sama lu anaknya gitu kan. Si istri ngomong, iyalah orang suami gue kerjanya pulang pagi mulu, ngapain anak gue sama suami gue, mendingan anak gue sama gue, ada alasannya kan. Nah, makanya waktu lagi diadilin di pengadilan, pengacaranya tuh pokoknya ngebelain si pihak istrinya karena kepentingan agar anaknya diurus sama istrinya gitu guys. Jadi kalau arbitrasi itu pihak ketiga dapat memutuskan atau membela kepentingan salah satu pihak. Memutuskan, tadi udah gue kasih contoh, wasit ngebelain si Barca, gara-gara wasitnya ngeliat tuh, kakinya Ronaldo ternyata bukan nendang bola, nendang kaki, wah kurang ajar, oke kita kasih kartu merah. Nah kalau pengacara tadi karena membela kepentingan salah satu pihak yang membayar dia, istrinya minta kalau pengacara itu supaya ngebela dia saat pengadilan, dijelasin bahwa suaminya itu pulang pagi mulu, jadi anaknya nggak boleh sama suaminya, harus sama istrinya. Nah, udah, itulah arbitrasi. Kita lanjut ke koersi. Koersi itu definisinya adalah paksaan atau kekerasan. Paksaan atau kekerasan itu contohnya apa? Penggusuran. Misalnya nih guys, misalnya ada orang namanya Tukinyem nih. Si Tukinyem ini, namanya jelek banget ya Tukinyem. Gak apa-apa dah. Tukinyem nih, misalnya si Tukinyem ini tinggal di kolong jembatan. Jangan di kolong jembatan dah. Di sebelah mall. Di sebelah mall tuh persis tuh. Si Tukinyem nih. Tinggal di sebelah mall. Kok Tukinyem sih jelek banget.
si Tukinyem ini tinggal di sebelah mall, di mana sebenarnya di sebelah mall itu kita nggak boleh bangun bangunan, karena kalau di sebelah mall itu jadi kayak sampah polusi mata gitu, karena di sebelah mall itu pengen dibangun apartemen lagi. Akhirnya pemerintah atau pihak mall itu pengen bangun apartemen, dia ngasih surat nih, pertama ngasih surat sama si Tukinyem. Tukinyem mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus pindah dari sebelah mall ini, karena lu ngerugiin aset gue nih, mall gue jadi polusi mata nih, orang-orang ternyata jadi kumuh, lu harus pindah, mau nggak mau, suka nggak suka, bodo amat, kemana lu harus pindah Tukinyem, kata si pihak mall ini. Oke, SP1 itu ya, di sekolah, SP1 itu. Tukinyem bilang, bodo amat, gue mau tinggal sini. Gitu misalnya ya. Kata Tukinyem, bodo amat, mall gue di sini pokoknya, gue gak punya tempat tinggal lagi, pokoknya gue di sini. Kata si Tukinyem kayak gitu, guys. Terus, kasihlah SP2 sama mall. Tukinyem, lu kalau gak pindah-pindah, seminggu lagi bodo amat, gue mau gusur nih tempat. Terus kata Tukinyem, bodo amat, lu juga palingan bohongan gitu ya, gitu kan. Terus, ya lu ngebohongin gue lu ya, kata Tukinyem gitu, guys. Terus kasihlah SP3. SP3 bukan cuma surat-suratnya doang di bawahnya. Ternyata sama traktornya, guys. Karena udah sebel betul pihak mall tuh. Ini orang nih bener-bener ya, lu kata gue bohongan. Ini gue bawain traktor beneran. Suratnya dilempar, gitu. Dia diberitahu, nggak mau tahu gitu. Akhirnya mau nggak mau koersi terjadilah sama si Tukinyem ini. Akhirnya dia secara nggak langsung digusur. Terjadilah pemaksaan. Tukinyem nangis tuh kan. Wah, kok lu gini sih, Mol, jahat banget lu sama gue. Ya tapi gimana? Karena udah dikasih tahu berkali-kali, si Tukinyemnya nggak mau denger gitu. Ya udah, mau nggak mau digusur. Itu namanya koersi, paksaan atau kekerasan. Terus statement, pihak yang berkonflik sama-sama kuat. Akhirnya macet itu macet. Kayak siapa ya? Kayak Jokowi sama Prabowo nih, berantem nih. Itu Jokowi dibelain sama Megawati. Ya tapi Prabowo kan dulu keren gitu ya. Angkatan, apa tuh, angkatan darat, apa laut, apa udara, gue gak ngerti. Pokoknya dia kuat itu. Kuat. Akhirnya kita ribut tuh selama 2 periode kan. Ini sama kuat lagi, bedanya cuma 55,1, 55,1,002. Aduh, gue gak ngerti bilangan, guys. Gue gak ngerti MTK. Pokoknya ini sama-sama kuat dah tuh kan. Akhirnya macet nih. Macet, lama-lama ditinggalin gitu. Itu karena kedua-duanya kuat. Sama-sama kuat. Gimana mau ngakhirinnya? Dia juga nggak mau konversi, nggak mau dikurangin. Dia juga nggak mau toleransi, sama-sama gengsi gitu. Akhirnya konfliknya macet. Terus kita yang ke berapa nih? Udah kesekian segregasi. Akomodasi secara segregasi. Pihak yang berkonflik saling menghindar. Misalnya nih guys, lu pacaran nih sama orang ya. Pacaran. Gua misalnya pacaran sama orang namanya Alibaba gitu ya. Aloy pacaran sama Alibaba gitu, segregasi. Terus Aloy ini selingkuh. Nah, Alibaba ini juga selingkuh gitu. Karena sama-sama malu. Jadi kita nggak sempat ngomong putus. Kita ya udah gue malu ketemu si Alibaba juga gue malu banget ketemu Aloy. Ya udahlah kita nggak usah ketemu aja gitu. Kata si akhirnya kita kayak udahlah gue malu, biarin konflik gue terjadi, bodo amat, gue nggak mau ketemu dia. Gue juga gitu, gue juga gak mau ketemu lu Alibaba, lu jangan kepedean, itu namanya segregasi. Jadi bukan cuma satu pihak yang susah ditemuin, dua-duanya gak mau ketemu, saling menghindar, udah bodo amat lah gue sama masalah itu. Selanjutnya, itu ada eliminasi, salah satu pihak mengalah. Ini gue contohin lagi biar gampang, tuh pacaran. Ini kalau cowok sama cewek nih, misalnya gue sama, jangan Alibaba deh jelek namanya, bisa sama Matthew ya, nonton gue. Bisa sama Matthew nih, misalnya gue pacaran nih sama si Matthew nih. Terus si siapa namanya? Gue berantem nih sama dia gara-gara gue pulang malam. Ini si Matthew nih nggak suka nih sama cewek-cewek yang pulang malam gitu kan ya. Terus pas dia marahin gue, kita berkonflik tuh, kita lawan-lawanan, si Matthew-nya malah kalah gitu. Akhirnya dia ngalah gara-gara gue balikin. Apaan sih lu ngarang-ngarang gue pulang malam, orang lu kemarin aja main sama temen cewek lu, blablabla. Akhirnya Matthew ngomong, ya deh Loy, maafin gue ya, gue ngalah dah, oke ini salah gue. Akhirnya mereka baikan. Jadi kalau misalnya eliminasi, itu salah satu pihak ngalah. Ya udahlah, gue kalah gitu. Kalau dominasi, salah satu pihak meminta pihak lain mengalah. Ini tuh lebih kayak
lebih kayak ini sih guys, apa namanya? Apa sih namanya? Kok gue bingung. Kalau dominasi tuh contohnya tuh kayak gini. Salah satu pihak meminta pihak lain mengalah. Lo pernah gak sih denger kayak gini? Itu orang sebenarnya menang. Misalnya kita lagi kompetisi nih. Reza, gua, Gita. Misalnya gue menang. Kita bertiga juara 1, 2, 3. Cuman misalnya nih, gue nggak ada duit. Gue juara 1 nih. Gue juara 1. Terus tuh Gita nih sama Reja misalnya juara 2. Terus si Gita nih juara 3. Dia tuh banyak duitnya karena gue nggak punya duit. Karena gue nggak punya duit nih. Si Gita ngomong sama gue, Loy, gue nih gengsi Loy kalau misalnya gue juara 3. Gue tuh di mana-mana soalnya gue juara 1 nih. Udahlah, please lah lu ngalah aja buat gue. Masa lu nggak mau ngalah sih buat gue? Nih gue kasih duit buat lu 200 juta. Tapi lu di depan umum lu bilangnya lu juara 3 ya gitu. Akhirnya karena dia mendominasi gitu, karena duit dia banyak dan gue butuh, dan menurut gue juara 3 is okay, akhirnya gue bilang, ya udah Git, mana duitnya? Duitnya sini dulu duitnya. Baru nih, oke, gue juara 3 Git, gue juara 1. Oke. Gitu namanya dominasi, salah satu pihak meminta pihak lain karena mempunyai sesuatu untuk diberi. Pokoknya mendominasi lah gitu. Terus yang kesekian itu majority rule. Majority rule, kayak bahasa Inggris ya guys. Artinya itu voting. Di mana voting gitu. Voting, lo tahu kan voting? Misalnya 3 orang, terus menurut lu siapa yang menang gitu. Udahlah voting aja biar adil. Voting, yang menang grup B ternyata. Karena grup B itu paling banyak. Terus yang kesekian, genjatan senjata. Dari namanya aja udah tahu ya, genjatan senjata. Artinya pakai itu M4, pakai senjata guys. Pakai M16 kalau di PUBG namanya. Pakai vektor tuh, pakai senjata. Contohnya kayak apa? Kayak misalnya Pulau Bali berantem sama Pulau Jawa. Terus Bali nggak mau ada Bali lagi. Bali namanya Jawa Tenggara misalnya. Nggak jelas sih gue. Pokoknya misalnya contohnya kayak gitu. Bali, oke Bali udahlah gue belilah pulau lu, udah lu gitu aja sih lu. Akhirnya kata Bali nggak terima nih, misalnya udah sama Bali datang tuh ke Jawa, terus bawa senjata, udah diem aja sih lu, ini gue bawa senjata, lu diem apa enggak gitu. Atau misalnya karena misalnya Reja berantem sama gue, terus Reja kesel banget ini nih sama gue nih, udah nih karena Reja ternyata punya M4 guys, ternyata Reja punya pistol, biar gue ngalah, biar gue diem, akhirnya pakai senjata. Udah lu diem, lu mati apa lu diem gitu kan. Jadi kan gue diem ya. Itu namanya genjatan senjata. Bentar ya guys, gue dipanggil, sabar. Terus yang kesekian ada minority consent, di mana pihak minoritas menerima pihak mayoritas. Jadi karena misalnya kalau di sini budaya misalnya Islam nih ya, mayoritas kan Islam. Mayoritas Islam, terus misalnya sama Kristen nih. Kristen kan minoritas tuh guys ya. Terus mau gak mau, misalnya di mall, coba di sini deh gue tanya sama lu. Mall mana yang kalau misalnya lagi puasa buka? Pasti kan ada yang buka. Cuman kebanyakan yang buka adalah fast food atau restoran-restoran yang banyak yang dibuat sama Kristen atau restoran-restoran Cina gitu. Biasanya kalau misalnya peraturannya, ada peraturan konyol sih, ini peraturan agak aneh, mall itu dilarang buka dulu hampir karena mayoritas adalah muslim dan kita harus menghargai muslim dengan cara restoran pokoknya tutup gitu kan ya. Akhirnya pihak minoritas ini mau nggak mau menerima hal itu. Oke deh kalau gitu restoran gue tutup juga deh, mau nggak mau kita menghargai mayoritasnya. Karena kita juga nggak bisa melawan gitu ya guys ya. Jadi contohnya itu adalah di mana pihak minoritas tidak bisa berbuat apa-apa dengan hal itu, akhirnya dia menerima. Contohnya seperti itu. Terus kalau adjudikasi itu apa sih? Adjudikasi definisi generalnya adalah pengadilan. Di mana karena mediasi udah nggak bisa. Terus kompromi juga nggak bisa. Terus toleransi apalagi udah nggak bisa tuh ya. Jadi udahlah, bodo amat, gue bawa lu ke pengadilan. Jadi contoh-contoh tadi sebenarnya ada adjudikasinya, cuman kalau adjudikasi definisi generalnya itu adalah pengadilan. Gitu ya, ngerti ya semua ya? Toleransi, konversi, kompromi, konsiliasi, mediasi, arbitrasi,
koersi, statement, segregasi, eliminasi, dominasi, majority rule, gencatan senjata, minority consent, adjudikasi. Pokoknya semuanya yang tadi gue sebutin, ini kalian juga bisa SS, ataupun nanti kalau kita mau diskusi boleh juga. Inilah contoh-contoh akomodasi. Next topiknya lanjut. Ini gimana gue neken ya? Nah, tadi kita udah bahas nih dari tadi nih, asosiatif. Ada kerjasama yang isinya bergaining, koalisi, kerukunan, kooptasi, joint venture, akulturasi, asimilasi, A tambah B sama dengan AB, A tambah B sama dengan C. Terus juga ada akomodasi, menyelesaikan konflik, ada toleransi, tadi udah banyak tuh, tukinya Malibaba, Reja, semuanya udah ada tuh gue sebutin. Sekarang kita lanjut ke konflik sosial yang bersifat negatif nih, aura-aura negatif gitu. Kalau disosiatif tuh ada apa sih, Loy? Ada apa sih, Loy? Kita lihat aja kali ya. Ada kontroversi, ada konflik, ada kompetisi. Nah, kalau kontroversi itu, kok tidak suka gitu? Gue Betawi banget. Tidak suka ya guys. Definisinya itu tidak suka terhadap orang lain. Bisa secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ini gue kasih contoh misalnya adu domba, pengkhianatan. Ini kenapa typo semua ya? Adu domba, pengkhianatan. Cepu. Cepu itu artinya ngadu guys. Cepu gitu. Karena misalnya nih, gue sekelas sama Reza. Terus tuh gue gak demen nih lihat si Reza nih. Nih Reza kerjaannya ngomong mulu sama guru. Apa-apa dia mulu yang jawab. Lah kan gue juga pengen yang ngejawab soal ya. Ini orang apaan sih? Akhirnya gue gak adu domba tuh sama Reza nih. Gue ngomong sama teman-teman gue. Misalnya gue segengnya sama Gita. Kita kasih contoh-contoh nama lain kali ya biar seru ya. Misalnya ada Yudi juga nih, ada Kimchi gitu. Ada Gusti. Misalnya Gita sama Kimchi sama Gusti sama Yudi. Apaan sih si Reza bacot dah dia deh, bawel dah dia deh. Dia tuh sebenarnya orangnya kayak gitu tahu, gitu kan? Kalau lagi ngomongin orang, itu lagi ngadu domba. Itu berarti disosiatif tuh lo, interaksinya tuh sama temen lu. Terus akhirnya udah domba. Udahlah, sebenarnya tuh Reza tuh nggak suka tahu kita malu gitu. Reza tuh sebenarnya tuh diem-diem tuh males gitu malu gitu. Misalnya gue ngomong gitu. Gimana kalau kita musuhin Reza aja? Bahkan Reza nggak tahu kan kalau gue ngomong kayak gitu kan, itu artinya adu domba. Terus misalnya kita kasih contoh lagi tentang pengkhianatan. Misal pengkhianatan nih, lu pasti sering kayak gini. Sebenarnya ini strategi juga sih, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau misal di dalam dunia persahabatan, ini kadang-kadang orang suka memiskomunikasinya tentang pengkhianatan. Misalnya, gue deket banget sama si Kimchi nih. Gue deket banget sama si Kimchi. Saking deketnya, gue tuh sampai berkhianat sama dia. Misalnya gue lagi main nih sama dia di kafe. Misalnya nama kafe Cece Cafe, anjay. Cece Cafe, kita lagi nongkrong, besok ulangan guys, jam 7 pagi. Gue sampai jam 11 malam masih di Cece. Terus tiba-tiba si Kimchi ngomong, "Loy, besok kan kita ulangan apa ya biar keren ya? Ulangan kimia, Loy," gitu kan. "Loy, kan besok kita ulangan kimia. Lu belajar gak?" Gitu kan. Terus gue bilang gini, gue ngomong dalam hati, misalnya dalam hati gue ngomong kayak gini, aduh sebenarnya gue udah belajar sih dari tadi pagi sampai tadi sore sebelum gue main sama Kimchi, gue udah belajar nih, gue udah belajar dari A sampai Z, udah tahu gue semuanya. Tapi kalau gue bilang udah belajar, nanti dia belajar juga lagi, nanti ranking gue 2, dia ranking 1 lagi, karena gue gak mau kayak gitu. Akhirnya gue mengkhianati si Kimchi, gue membohongi dia. Terus gue akhirnya bilang, enggak, gue belum belajar, Ci, gitu. Kim, gue belum belajar, Kim. Udahlah, nggak usah belajar, santai. Kita nongkrongnya sampai jam 2 malam, gitu kan. Akhirnya kita nongkrong di Cece Cafe sampai jam 2 malam tuh, guys. Kimchi santai dong, dia tahu gue nggak belajar, dia ngiranya gue nggak belajar, gitu. Jadi kayak, oke, gue siap dapat nilai 15. Karena Aloy juga nggak belajar, jadi kita kimia sama-sama jelek, Loy. Pas ujian, ternyata nilai gue 100, lah dia nilainya 15 lah. Terus tiba-tiba dia ngomong, parah lu, Loy. Lu gitu aja lah pertemanan lu ya. Lu mengkhianati gue, lu, Loy. Lu bilang, lu itu nggak belajar, tau-taunya lu belajar. Terus udah tuh, gue berantem tuh. Itu namanya pengkhianatan antar sahabat. Itu namanya kontroversi, guys. Terus cepu nih, misalnya contek-contekan. Satu kelas lu udah solid banget. Udah solid mampus, udah solid banget. Tiba-tiba ada orang nih di kelas lo nih, misalnya lo kelas 36 orang, ada satu orang nih, namanya Oci ya, kita kasih contoh namanya Oci nih. Si Oci, itu orangnya benar-benar tekun, ulet, gitu, kayak, oke lah, apa-apa
gue patuhi perintah guru. Guru ngomong A, gue A. Guru ngomong B, gue B. Terus tiba-tiba di suatu ketika lagi ujian nih guys, ujian kimia lagi nih contohnya. Gue nyontek sama temen gue namanya Kimchi gitu. Gue nyontek sama Kimchi juga nyontek sama gue. Terus Oci ngeliatin dalam hati, lihat saja nanti gitu misalnya ya. Terus pas selesai ujian, dia datang sama guru gue, tetek. Datanglah dia sama Bu Sada, misalnya nama guru Bu Sada nih ya. Terus dia datang ngomong, Bu Sada, Bu, saya pengen ngadu Bu. Tadi si Aloy nyontek sama Kimchi. Bu Sada kaget, demi apa dia nyontek? Oke, kalau gitu tadinya nilainya 100, ibu kurangin jadi 15 tuh. Jadi cepu itu kontroversi guys, dimana lu karena nggak suka, lu ngelakuin sesuatu. Untuk melakukan itu, lu bisa terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kita lanjut ke konflik yang kedua, disosiatif atau namanya konflik ya. Ini apa sih gue tulisnya konflik? Oh, namanya emang konflik guys. Contohnya disosiatif itu konflik. Konflik itu tadi bisa pertentangan, ingin mencapai tujuan dengan menghancurkan pihak lawan sehancur-hancurnya. Misalnya kita berantem sama dia, akhirnya kita slam dunk dia, kita selengkat dia sampai jatuh gitu. Itu namanya konflik, sampai menghancurkan pihak lawan. Terus ada juga kompetisi atau persaingan. Contoh lomba atau UTBK. Sebenarnya ini kita nggak bisa bilang lomba atau UTBK itu selalu negatif. Cuman kebanyakan orang untuk mencapai itu terkadang dia melakukan hal-hal yang nggak baik. Contohnya ya, gue kasih contoh. Simak tahun ini, tahun kemarin, tahun gue, itu banyak banget yang pakai joki. Kenapa orang pakai joki? Karena dia nggak pede sama dirinya sendiri. Bener gak? Orang yang tahu dirinya nggak pede, dia ngelakuin segala cara supaya nilainya bagus. Akhirnya untuk menang di kompetisi UTBK itu, untuk menang dari saingan lawan-lawan UTBK-nya, akhirnya dia pakai joki. Dia bayar seorang guru untuk ngisi simaknya. Jadi mukanya dia doang yang kayak gini, tapi pas kalau kamera dikebawain gurunya ternyata kayak gini guys. Itu namanya kompetisi yang bersifat disosiatif atau negatif. Jadi ada 3, kontroversi, tidak suka secara terang-terang atau sembunyi, konflik, ingin menghancurkan pihak lawan, terus juga ada kompetisi yang melakukan segala cara untuk memenangkan itu. Jadi kita balik lagi, tadi ada menurut sifat ada asosiatif, itu ada kerjasama yang isinya bergaining, koalisi, kerukunan, kooptasi, joint venture, ada akulturasi, asimilasi, terus juga ada akomodasi yang isinya toleransi sampai dengan adjudikasi. Terus disosiatif itu ada kontroversi, konflik, dan kompetisi yang bersifatnya negatif. Jadi ayo diingat-ingat lagi, tadi kita masuk ke bentuk-bentuknya, ada menurut jumlah, itu individu-individu, individu kelompok, atau kelompok dengan kelompok, I, K, K gitu aja. I, K, KK gitu ya. Terus sifatnya ada positif, ada yang negatif. Kalau positif berarti A, kalau negatif berarti D. Ingat aja nilai. Kalau nilai A berarti oke, positif. Kalau nilai D jelek berarti negatif. Gitu aja ya. Karena tuh kadang suka ketukar-tukar guys. Ini disosiatif apa ya? Namanya formal banget. Oke, gue inget D. Nilai D berarti jelek. Jelek berapa? Berarti negatif gitu. Kita lanjut ke berikutnya. Ini terakhir, 2 terakhir, yaitu F, ada sifat interaksi sosial. Ini diperhatiin baik-baik ya. Mungkin nanti TO ini akan keluar guys. Bagi yang ikut aja. Jangan lupa ikut TO bareng, pinter bareng. Ya kan Reza? Betul sekali. Jangan lupa daftar dan ikutin TO-nya. Sifat interaksi sosial. Sifat interaksi sosial itu ada aksidental. Contohnya, itu aksidental itu artinya nggak sengaja ya. Bertemu mantan, yuhu banget gak tuh? Gue misalnya punya mantan nih, namanya Goji. Gitu. Contohnya namanya Goji. Gitu. Gue lagi jalan di mall, terus mantan gue lewat nih, lagi jalan sama cewek barunya, ya sakit kan itu ya. Terus karena lu juga nggak janjian sama mantan lu gitu ketemuannya, akhirnya mau gak mau lu kontak mata dong, kontak sosial. Tadi balik lagi ke awal, namanya adalah kontak sosial, nggak selalu melalui fisik ya. Ingat lagi itu, pokoknya semuanya interaksi sosial itu nyambung-menyambung. Jadi ingat-ingat lagi, aksidental, tidak sengaja bertemu mantan karena kayak panik nih, lu lihat terus nggak sengaja tangan lu terangkat tiba-tiba, gitu kan, padahal tadinya nggak mau, gengsi gitu, tiba-tiba tangan lu ngangkat sendiri, Goji gitu misalnya, terus dia balas lagi, ternyata dia lupa nama lu, dia nanya lah, nama lu siapa ya, lupa gue, maaf gitu, nama gue Aloy,
Nah, itu interaksi terjadi secara tidak sengaja. Itu sifatnya. Jadi sifat pertama tidak sengaja. Contohnya bertemu mantan, bisa juga bertemu musuh. Terus udah pokoknya yang nggak sengaja itu namanya aksidental, sifat interaksi sosial. Nah, ada juga sifat interaksi sosial yang terencana, sesuai dan terikat dengan norma. Misalnya, salim sama guru. Norma itu kan termasuk kebiasaan yang dibentuk di masyarakat kan, guys. Peraturan atau pedoman gitu. Jadi kalau misalnya lo lewat depan guru atau depan orang yang lebih tua daripada lo, gak mungkin lo nggak nyalim. Kalau lo nggak nyalim, itu bisa menimbulkan konflik. Itu bisa menimbulkan tindakan yang disosiatif. Itu termasuk interaksi juga, cuman karena sifat interaksi sosial itu harusnya terikat dengan norma. Contohnya saling sama guru, nunduk kalau ada orang tua, itu kayak udah terencana, udah terikat, udah tertulis antara nilai dan norma. Pokoknya itu contohnya. Yang pertama tadi sifatnya ada aksidental, terus kedua terencana, sesuai dan terikat dengan norma. Terus yang ketiga tuh ada apa, Loy? Ada namanya resiprokal, timbal balik. Seperti yang gue bilang tadi, interaksi sosial itu bukan lo ngomong sama kaca. Mentang-mentang di situ ada lo, ada orang juga, itu artinya lo interaksi. Bukan, interaksi sosial itu artinya timbal balik, di mana lo komunikan tadi ya, gue ngomong, komunikator sama komunikan itu saling jawab-menjawab. Misal lo nanya, lo lagi apa? Kalau misalnya nggak dijawab sama gebetan lo, misalnya lo nanya, lo lagi apa, Ja? Misalnya gebetan gue Reja ya. Ja, lo lagi apa? Nggak dijawab sama Reja. Itu bukan, jangan anggap itu interaksi sosial. Artinya dia kagak demen sama lo. Itu bukan interaksi sosial, itu bukan komunikasi. Kalau dia nggak ada timbal baliknya sama lo. Artinya kalau interaksi sosial itu bisa disebut sifat, itu kalau resiprokal. Ada jawabannya, ada feedbacknya, bisa dipahami. Balik lagi ke tadi, unsur-unsurnya apa? Terus tahapan-tahapannya apa? Ada encoding, ada decoding, di mana dia bisa paham benar pesan lu. I love you. Kalau orang yang nggak bisa bahasa Inggris, dia kagak bisa jawab tuh. Dia cuma, gitu doang kan. Nah, makanya kalau sifat interaksi sosial itu resiprokal, akhirnya artinya ada timbal balik. Artinya ada encoding, ada mengirim, ada decoding, ada menafsirkan, ada memahami, ada berusaha memahami, itu juga termasuk resiprokal, timbal balik. Pokoknya kalau dijawab itu artinya interaksi. Terus yang keempat ada tidak berulang. Ini tadi nih di awal, Aloy, lu ngomong, iya Loy, gitu kan. Iya, nama lu Aloy, gitu misalnya. Terus gue ngomong lagi nih, ulang, hai, nama gue Aloy. Terus misalnya, atau enggak gue ngedip nih mata gue, tek, terus lu balik lagi ngedip nih sama gue, tek, gitu. Kejadian yang 2 detik tadi, nggak bisa diulangin lagi. Artinya interaksi sosial itu hanya terjadi sekali. Nggak bisa walaupun lu misalnya main skateboard nih, dari jalan Cendrawasih sampai jalan Raja Wali dengan cara kaki kanan duluan, kaki kiri duluan, kaki kanan, terus atau naik skateboard kaki kanan yang depan, kaki kiri yang depan. Tapi orang ngelihat lu atau enggak orang yang nyapa lu dari lu di skateboard itu nggak bisa diulangin. Jadi ya udah sepintas aja gitu. Kayak ya udah gitu lewat aja, nggak bisa diulang-ulangin, nggak bisa di replay. Makanya sekarang ada teknologi namanya kamera ya guys ya, untuk ngevideoin. Jadi kalau misalnya wawancara, interaksi sosialnya terekam. By the way Reja, sorry banget ini ada call mendadak, boleh gue angkat bentar ya? Boleh. Oke, Monggo. pause ya bentar ya. Bentar ya teman-teman, nunggu Kak Alanya menjawab panggilan mendadak. Oke, lanjut lagi. Tadi emang dah presiden banget yang nelponin ya. Sorry guys. Kita lanjut lagi. Terus tidak berulang tuh artinya pokoknya nggak bisa diulangin. Lu ngomong, nanti gue ngomong lagi nggak sama rasanya guys. Makanya sekarang ada teknologi yang namanya gue tadi bilang kamera untuk merekam wawancara biar lo nggak lupa gitu. Jadi bisa teringat gitu. Tapi sekali lagi interaksi sosial itu nggak bisa terulang. Makanya kalau lu ngomong sama pacar lu sekarang 2 tahun lagi belum tentu sama rasanya. Contoh aja itu ya. Ingat lagi sifat interaksi sosial ada aksidental, terencana, resiprokal, dan tidak berulang. Lanjut, ini bagian terakhir ya. Keteraturan sosial.
Keteraturan sosial itu kalau misalnya interaksi lo itu berhasil guys. Berhasil maksudnya interaksi lo itu menghasilkan suatu kondusif, tentram, dan aman. Unsur-unsur untuk menghasilkan suatu interaksi yang akan mengakibatkan keteraturan sosial itu apa sih? Unsur-unsurnya pertama itu ada orde sosial yang definisinya adalah aturan, nilai dan norma. Nanti ke pertemuan keberapa kita akan ngomongin soal nilai dan norma. Makanya stay tune terus di Pinter Bareng, nggak boleh skip. Pokoknya harus ikut terus kelas gue ya. Itu nilai dan norma, tertib sosial, di mana saat nilai dan norma dan aturan itu sudah ada, lo mengikuti sesuai peranan lo, di mana lo sebagai murid, lo mengikuti nilai dan norma lo, di sekolah, lo belajar, lo pakai seragam, akhirnya menimbulkan ketertiban gitu. Jadi kalau misal lo nggak ngikutin norma, berarti lo nggak tertib, berarti nggak sampai itu keteraturan sosial itu. Makanya untuk mencapai keteraturan itu, mencapai masyarakat yang kondusif, mencapai masyarakat yang tentram, mencapai masyarakat yang aman, lo harus mengikuti norma. Sehingga unsur tertib sosial itu dapat terlaksanakan. Terus yang ketiga, keajegan, gue nggak tahu dibaca gimana, keajegan gitu ya. Mengikuti norma terus-menerus. Sama seperti yang tadi, yang gue bilang akhirnya terbiasa melakukan itu karena lo udah biasa ketemu guru salim, lo udah nggak perlu dibilangin gitu. Lu salim sama guru lo, ya ada guru juga, lu nggak perlu lagi ngomong gitu karena ada guru di depan lo, otomatis lo nunduk, otomatis lo ngambil tangannya, bukan narik guys, ngambil tangannya ya bu gitu. Jadi timbullah perilaku yang terus menerus gitu. Jadi udah nggak perlu diingetin, makanya untuk menghasilkan keteraturan sosial, untuk menghasilkan suatu interaksi yang terjalin positif terus-menerus, asosiatif terus-menerus, bekerja sama, gotong royong, kerukunan, itu perlu adanya latihan. Karena untuk membentuk suatu karakter, untuk membentuk suatu interaksi itu perlu kebiasaan, perlu ada aturan, perlu ada orde, perlu ada ketertiban, sehingga dia terbiasa. Lu kalau misalnya kita tinggal, misalnya gue tinggal di rumah yang rumah gue ini strict gitu. Kalau misalnya makan nggak boleh bunyi, misalnya ini nggak boleh bunyi gitu. Norma-norma di rumah gue itu pokoknya terjalan. Sholat 5 waktu, norma apa nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, sosial, ngomongnya sama papa misalnya pakai bahasa Jawa, ngomong sama emak pakai bahasa Medan. Di saat gue pergi ke rumah yang nggak kayak gitu, gue kaget atau enggak mereka yang kaget. Makanya nanti sekali lagi di interaksi sosial, di komunikasinya sering terjadi miskom karena dia nggak biasa, karena kadang nih ya, kalau kita lihat-lihat di sosial media, segala sesuatu yang orang lain misalnya kayak orang itu rajin sholat, orang itu rajin gak pernah ngerokok, gak pernah minum. Kita ngeliatnya kadang udah kaget, karena kita selalu membiasakan hal yang sebenarnya nggak perlu kita biasain. Kita ngeliat orang ngerokok kayak udah santai gitu, oke dia ngerokok terus kenapa gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai orang yang tahu norma agama, nilai-nilai sosial, sebenarnya kita harusnya menegur, tapi karena kita udah biasa, jadinya ya udah orang ngerokok doang gitu. Nah, sehingga waktu kita ngelihat orang yang sering melakukan nilai mengikuti norma, kita jadi ngelihatnya aneh. Kalau kita ngelihat cowok yang kadang yang ngerokok, kadang kita, kok dia nggak ngerokok? Padahal sebenarnya yang dia lakuin itu adalah hal yang normal, hal yang biasa, hal yang harusnya dilakukan. Tapi karena kita terlalu terbawa modernisasi yang diciptakan oleh globalisasi, akhirnya kita jadi kayak, kok dia nggak kayak gitu. Makanya kita harus sering-sering ingat lagi sama nilai dan norma yang ada di lingkungan kita, yang ada di negara kita, yang ada di keluarga kita, sehingga kita terbiasa untuk melakukan hal itu, sehingga kita, nah nanti itu akan menghasilkan pola perilaku. Kita udah biasa makan di depan orang, nggak bunyi, akhirnya oke, perilaku gue kebiasaannya kayak gitu, sholat gue 5 waktu tanpa diingetin, gue kebiasaannya kayak gitu, akhirnya orang-orang tahu. Kalau misalnya lo punya teman yang sering sholat, yang lo udah tahu dia kayak gitu, tanpa lo gimana-gimana lagi, lo tuh ngingetin dia nanti secara langsung. Misalnya Kimchi, Ci, lu bukannya jam 5 udah wudu gitu misalnya, atau enggak, gue non-muslim by the way, jadi gue nggak tahu tuh wudu jam berapa, pokoknya kayak saling mengingatkan, karena temannya ini udah hafal, oke, kalau jam 6 itu Kimchi gini, polanya gini, dia makan jam segini. Jadi hal itu udah biasa, guys. Karena udah keajelan itu akhirnya menimbulkan pola yang begitu-gitu. Nanti kita bisa ngomong itu namanya teori siklus.
yang udah sering terjadi begitu-gitu terus, akhirnya ya udah, lo udah biasa melihat itu. Itu unsur-unsurnya. Kita lanjut. Kita kayaknya udah terakhir ya. Itu dia keterampilan sosial, unsur-unsurnya order sosial, tertib sosial, keajegan, dan pola perilaku. Oke. Nah, itu dia guys. Presentasi interaksi sosial. Ini by the way ada Nam Juhyuk ini cowok gue. Ini Nam Juhyuk sebagai pemanis ayah sih sebenarnya ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, yuk kita diskusiin bareng-bareng. Karena gue juga cuma manusia biasa ya. Jadi ada gak nih kira-kira yang mau nanya gitu? Oke teman-teman. Oke, ini tadi kalau ada beberapa yang masuk di chat pas kamu jelasin. Tak bacain ya, nanti boleh kamu jawab. Oke. Tapi kita kalau misalnya gue nggak bisa nih, kita bisa diskusi ya guys. Oke, siap. Oke, yang pertama, kalau selebgram yang buat galang dana, itu empati apa simpati ya, Kak? Oke, empati apa simpati? Nah, kita balik lagi. Bentar ya guys, kita buka itunya, materinya. Oke, tadi gue udah bilang, kalau misalnya empati itu merasakan dan melakukan tindakan. Orang yang melakukan penggalangan dana itu, berarti dia sudah melakukan tindakan untuk meminimalisasi suatu kerusakan, suatu hal negatif di tempat itu. Misalnya Aukarin, gue sedih banget Palu, udah gini-gini, tapi karena kondisi fisik gue yang sakit nih, gue lagi sakit, gue nggak bisa melakukan tindakan langsung ke sana. Akhirnya gue melakukan tindakan from home, di mana gue menggalang dana untuk mereka. Kekumpullah 3M, transfer, dengan cara dia ngomong di cellphone aja, dia ngomong, guys, jadi Palu lagi tsunami nih guys, nih, ayo kita galang dana yuk untuk Palu gitu. Itu dia melakukan tindakannya melalui apa? Melalui ngomong di sosial media dia. By the way, kalau gue putus-putus ngomong ya, kalau putus ngomong aja. Akhirnya dia melakukan tindakan, dia promosi, ini nih di kitabisa.com, ini gue, aduh, gue nggak bisa keluar dana dong. Dia ngomong tuh di sosial, guys, jangan lupa ya, gini, karena kita harus bantu teman kita harus punya empati yang kuat. Dia kan selalu ngomong gitu kan, empati. Kita nggak boleh seneng atas musibah orang. Ayo kita yuk melakukan galangan dana, itu termasuk empati. Kalau simpatinya, ya udah, cuman kayak kebanyakan selebgram misalnya sedih nih, Palu tsunami, ya udah, buat snapgram pray for Palu, itu namanya simpati. Pray for Gorontalo, pray for Sinabung, itu simpati. He cannot do, pokoknya dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Karena dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, yang dia bisa cuma menunjukkan simpatinya. Oke, gue sedih, gue buat snapgram, pray for Palu, pray for Gorontalo, gitu. Itu guys. Any questions? Ngerti ya itu ya? Oke, siap. Oke, ini kayaknya ada 3 lagi. Nanti habis itu teman-teman yang mau tanya boleh on mic ya. Yang on mic aja sih, kita ngobrol aja guys, kita on mic aja, kita diskusi. Ya, kita bacain dulu yang apa? Yang udah masuk dulu aja gimana? Alay? Oh ya, boleh. Oke. Ini bentar dulu, ini lucu banget Han Ji Pyong, enggak, gue 6 dosan, gue 6 Juhyuk harga mati gue. Apaan itu Han Ji Pyong, kurang berani ya. Lanjut. Oke, nggak paham ya. Oke, ini ya sama yang tadi ya Mbak. Apa? Supporter bola memberi tepuk tangan itu simpati atau empati ya? Apa? Gimana? Supporter bola memberi tepuk tangan. Supporter bola memberi tepuk tangan. Yang gue pertanyakan, supporter itu berarti apresiasi ya? Contohnya apresiasi ya, gitu ya. Misalnya apresiasi. Supporter memberi tepuk tangan kepada pemain bola. Itu agak susah sih guys. Karena supporternya juga ngebelain, datang-datang. Berarti itu termasuk, enggak, bentar, pertanyaan gue, supporter langsung apa supporter tidak langsung nih? TV apa nggak di TV? TV Kayaknya, apa langsung? Kayaknya sih gini, apa di stadion terus tepuk tangan karena semuanya udah bermain gitu, habis main gitu.
Oh gitu ya. Kalau kalau supporter yang datang ke lapangan itu sekali lagi sosiologi itu all about read ya guys. Jadi nggak bisa kita misalnya mendefinisikan sesuatu hanya dengan satu kalimat. Jadi harus ada pertanyaan terus-terusnya. Tapi bukan berarti kita menilai benar atau salahnya, karena sekali lagi sifat sosiologi itu non etis. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan itu empati. Karena kalau supporter udah datang, berarti dia udah melakukan tindakan untuk artinya dia udah melakukan tindakan untuk ke situ gitu, untuk mendukung si pemain bola ini, begitu guys. Tapi beda halnya kalau misalnya simpati gitu. Kalau misalnya supporternya ya elah cuma nonton di HP doang gitu ya, cuman ya udah, yang dikasih empati kan juga nggak tahu dia kayak gitu. Beda halnya sama supporternya datang langsung. Kalau datang langsung si Cristiano Ronaldo, wah gila si Kimchi dateng loh gitu. Misalnya dia melihat sebanyak itu kan artinya supporternya itu melakukan tindakan. Jadi kalau misalnya supporter tepuk tangannya datang ke lapangan, itu artinya dia empati karena dia melakukan sesuatu untuk ke situ gitu. Ya, next. Oke, siap. Bentar. Oke, yang ketiga, gencatan senjata itu termasuk disosiatif nggak sih, Kak? Disosiatif, sebentar ya. Gencatan senjata, oke. Mungkin ini kalian agak bingung ya, karena kan gencatan senjata tuh jatuhnya negatif ya. Karena kita ngeliatnya, wah, bawa senjata. Tapi kebanyakan orang yang pegang senjata, kita perlu teliti lagi guys. Orang yang punya senjata itu berarti mempunyai hak untuk memegang senjata. Karena seperti yang kita ketahui, senjata itu not for sosial, maksudnya bukan untuk publik gitu. Jadi orang yang memegang senjata pasti dia mempunyai hak atas senjata tersebut. Jadi kita nggak bisa bilang itu disosiatif, kecuali konfliknya dia membunuh, kecuali dia membeli senjata itu secara ilegal, kecuali dia mendapatkan senjata itu tanpa mempunyai hak memegangnya. Karena kalau senjata, untuk membeli senjata itu kita butuh persetujuan, kita butuh surat. Makanya orang yang punya pistol itu kita harus pertanyakan dia dapat dari mana. Jadi kalau misalnya senjata itu termasuk akomodasi, artinya asosiatif. Karena orang yang punya senjata itu dia punya hak atas pemakaiannya gitu. Oke, siap. Oh ya, ini ada dari Gusti. Dia tanya empati lebih ke effort. Ini Gusti boleh nganu Pak? Boleh on mic monggo Gusti. Boleh dong Gusti. Ayo Sekalian Gusti. mungkin ini kayaknya ada yang kurang jelas nih dari Gusti. Monggo Gusti boleh on mic. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi soal yang tadi. Halo Gusti. Emang apa pertanyaannya, boleh dibacain kok. Ya udah tak bacain aja ya. Empati itu lebih ke effort ya Kak berarti. Yes, benar. Benar banget. Empati itu lebih ke effort untuk lo pokoknya meminimalisasi atau melakukan sesuatu untuk itu. Kayak tadi nih, misalnya gue kasih contoh lagi ya, biar pada ngerti, biar pada paham. Tadi gue udah jelasin sebenarnya. Kalau sahabat lu curhat, terus dia cuma ngomong, oh my God, poor you, gue turut sedih atas apa yang lo rasain, itu artinya simpati. Tapi ketika si sahabat lo, dia curhat sama lo, terus dia bilang, oh my God, Loy, gue jadi lo juga sedih sih. Oke deh, gue mau ke situ deh, biar lo senang, gue bawain lo pizza deh, supaya gue nemenin lo juga, biar lo gak sedih. Jadi benar banget kata si Gusti, kalau misalnya empati itu, it's effort. Itu dia lebih ke effort. Oke. Simpati cuma sekedar respon. Iya, benar banget. Ya. Kalau simpati itu cuma sekedar, ya gue sedih gitu. Oke, lo lu sedih gitu. Oke, siap. Gusti ini udah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan nih? Boleh on mic loh, Gus. Iya, mau bantu jawab boleh. Benar-benar banget tadi dia. Dia menjelaskan itu. Oh, Gusti Pak. Thank you, Gusti, my friends. Thank you ya, Gusti. Oke, karena pertanyaan yang punya saya udah habis, ini teman-teman ada yang mau nanyain lagi nggak? Boleh on mic langsung aja, teman-teman. Ayo dong, kita diskusi, guys. Kalau misalnya gue kecepetan atau gue terlalu ngegas. By the way, tadi ada yang nggak ngerti cepu. Cepu itu ember. Bener banget, ember. Cepu itu ember artinya ya. Aku cepu itu di Blora. Oh, Blora namanya, Jawanya. Bukan. Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora.
Oke, Cepu itu ternyata kecamatan guys. Kalau di mana, daerah mana aja? Kabupaten Blora. Ini ada namanya Bucan. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Ini mumpung loh, mumpung sama Kak Alanya langsung nih. Yoi, kita tanyain aja. By the way, benar-benar oke banget kalau ini gue kasih lagi gue. Kalau misalnya mau nanya, ini bisa langsung tuh. Kita mutualnya ya guys di Instagram ngomong, Kak, nama gue Kimchi nih, gue yang tadi nonton lu gitu. Nonton lu, kayak artis gue. Gue nanti yang ituin lo. Gue yang tadi lihat lo ngajar gitu. Alibaba kayak kebijakan ekonomi. Ada teman-teman? Oh itu kinyem. Tadi ada gurunya Kak Aloy juga Kak. Apa? Siapa tadi ya? Jadi gitu guys, gue tuh anak kebetulan gue radio ya. Jadi kalau gue presentasi lemas, gue juga tahu lu pasti jadi males dengernya. Jadi mau gak mau kita harus kayak teman, gak boleh merasa gue lebih tua daripada lo. Kita harus diskusi terus. Nih, coba deh, gue pengen nanya sama lo. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang kayak gimana ya? Kayak agak susah gitu sih. Gue juga jujur bingung dulu. Misalnya nih, cara membedakan simpati sama empati. Ini yang tahu nanti coba jawab ya. Misalnya lo curhat sama temen lo. Gue habis diputusin. Terus temen lo ini dengerin lo. Kalau secara langsung nih. Dengerin, dan dia melakukan tindakan, yaitu nangis. Nangis banget. Pak, lo cerita lo sedih sama dia, tapi dia nangis gitu. Nangis, tapi habis nangis, dia lari. Dia cabut. Saking sedihnya, dia nangis, terus dia cabut. Menurut kalian, itu empati apa simpati? Dia dengerin lo, dia sedih, dan dia nangis tapi. Menurut lo itu simpati apa empati? Coba jawab. Bisa di kolom komen atau bisa di on mic. Jawab aja, nggak apa-apa. Simpati, empati. Udah ya, ada lagi nggak? Empati, simpati. For one, apa? Empati, Kak. Simpati. Nah, empati, simpati. Dia dengerin cerita lo, tapi dia nangis, habis nangis kabur, guys. Cuma nangis doang, habisnya cabut. Ini pada jawab empati ya, sama simpati ya. Oke. Jadi gue pernah nanya nih sama guru inten gue. Nah, guru inten gue tuh ngomong, sebenarnya dia juga rada bingung, kok nih pertanyaan murid gue konyol banget, nggak jelas banget. Masa orang dengerin curhat nangis abis itu cabut? Kan di dunia nyata jarang ya terjadi seperti itu ya. Mungkin nangis doang, tapi nggak cabut gitu. Tapi dia ngasih jawaban Bambang Gunardi. Bingung, gue juga bingung. Ini pertanyaan gue pas kelas 12. Gue juga bingung awalnya kan. Terus dia nanya sama gue, tapi abis nangis ngapain lo? Ngapain muridku gitu kan? Gue jawab, cabut bu gitu. Dia ngomong, fix simpati. Kenapa simpati? Gue nanya, kenapa simpati bu? Lah kan dia nangis gitu kan? Dia nangis loh, itu tindakan loh bu, mengeluarkan energi gitu. Nangis itu bu, dia tindakan itu empati. Gue ribut-ribut sama guru gue. Empati bu, pokoknya nggak mau tahu, itu empati. Dia ngomong, lu mau lulus UTBK, kalau dulu kan masih kita tahunya TKA ada ya, masih ada sosiologi. Dia ngomong, lu mau lulus UTBK gak? Lu gituan, lu bilang empati. Ternyata dia bilang, itu simpati muridku. Dia ngomong gitu. Gue tanya, kenapa bisa dibilang simpati, Bu? Dia ngomong, karena dia nggak melakukan hal untuk memperdanya. Iya, benar, kata Gusti. Karena cuma respon nangis, nggak sampai nangin temennya. Lah orang kok temennya sedih, dia nangis, dia cabut. Lah temennya lagi sedih, dia yang nangis, dia cabut. Dia malah memperkeruh suasana. Artinya itu nggak termasuk ke empati. Dimana kita tahu kalau empati itu tindakan gitu. Melakukan secara effort. Gitu. Benar yang kata Gusti ngomong, effort. Dia melakukan sesuatu untuk mengurangi terjadinya suatu masalah. Dia melakukan sesuatu untuk membalas sesuatu yang diapresiasikan. Untuk itu, kalau lu curhatin terus temen lu nangis malah cabut, itu artinya cuma simpati, not empati. Ini ada yang nanya ya,
Ketika proses sosialisasi berlangsung, Ayah Dinda sering memberikan masukan kepada Dinda tentang cara kerja seorang manajer. Dinda pun sering meniru penampilan seorang manajer apabila memimpin rapat. Itu masuk proses sosial apakah? Berarti ayahnya ngomong ya, ngomong memberi masukan kepada Dinda tentang cara kerja seorang manajer. Kita masuk ke bentar. Tadi ada di sini gue. Nah, ini ada 2 ya guys. Ini bisa 2. Yang mau nambahin bisa, yang mau diskusi bareng bisa. Seorang ayah jika menasehati anaknya, bisa kita bilang sebagai dokter dengan pasiennya. By the way, kalau nggak ada latsolnya gue minggu kedua ya. Biar sekalian gitu. Karena tadi gue lagi di luar guys, maafin banget. Tapi nanti minggu kedua gue kasih latsol yang banyak. Jadi kalian stay tune, inget di kelas gue harus masuk, oke? Kita lanjut lagi ke soal ini. Ayah Dinda sering memberikan masukan kepada Dinda tentang cara kerja seorang manajer. Sekali lagi gue nanya nih sama siapa nih yang nanya? Alika. Di sini anaknya itu dengan terang-terangan langsung menerima atau enggak nih? Lo maunya kayak gimana? Karena kalau misalnya dia secara terang-terangan nggak bisa mikir lagi karena nasihat ayahnya ini baik dan dia langsung meniru, itu terjadi faktor sugesti. Langsung Kak, langsung ya. Berarti kayak dia terang-terangan gitu ya, langsung nerima ya saran ayahnya ya. Karena ayah adalah orang tua, jadi mau gak mau, oke gue ikutin kata ayah gue, itu baik buat gue, jadi gue ngikutin dia. Itu artinya sugesti, secara langsung itu sugesti, seperti halnya dokter dan pasien. Di mana ayahnya ngomong, misalnya nama anaknya Alika ya, Alika, dia itu, apa namanya, manajer ini keren loh, kamu ikutin dong, dia keren loh, gitu kan. Itu namanya sugesti, itu masuk satu sugesti. Nah, si Dinda ya nama anaknya. Dinda pun sering meniru penampilan seorang manajer apabila memimpin rapat. Nah, itu masuk ke imitasi. Dia meniru penampilannya, style berpresentasinya, style memimpin rapatnya, itu masuk ke imitasi. Tapi kalau di soal itu, biasanya nggak kayak gini kok guys. Biasanya itu, soalnya itu kalau di TO cuma satu yang ditanyain. Secara tidak langsung, Dinda melakukan itu, Dinda meniru merupakan apa gitu. Atau enggak, secara tidak langsung, tindakan Dinda mendengarkan ayahnya merupakan apa gitu. Jadi, kebanyakan soal itu nggak meminta yang menjawab dua-duanya, tapi mungkin kita bisa jaga-jaga. Untuk itu perlu dipelajarin semuanya, perlu dibaca, karena jawabannya bisa 2. Tapi kalau kebanyakan soal yang ditanyakan tujuannya cuma 1, biasanya dia di underline atau pakai kata-kata. Berarti secara tidak langsung tindakan Dinda meniru manajernya merupakan faktor interaksi sosial, titik-titik imitasi. Tapi kalau misal pertanyaannya secara tidak langsung tindakan Dinda dalam menaati perintah papanya ialah titik-titik sugesti. Oke, any questions? Ada lagi? Gue selalu ngasih contoh karena sosiologi kadang definisinya kagak danta atau sinonimnya nggak jelas. Jadi kita harus selalu kasih contoh dalam menjelaskannya, guys. Ada pertanyaan lagi? Ini kayaknya tadi ada yang kelewat. Yang ini dari Kyungso nih. Kyungso. Ya. Kyungso itu siapa ya? Nama Korea? Kurang tahu nih. Nih, tak bacain ya. Solistio adalah seorang remaja yang sangat mengidolakan penyanyi Korea. Ia rela menghabiskan uangnya untuk membeli berbagai aksesoris yang berhubungan dengan idolanya. Proses tersebut memperlihatkan interaksi. Maksudnya dia beli doang gitu? Iya, menghabiskan uangnya buat beli gitu. Menghabiskan sampai habis banget gitu? Wah, kurang tahu nih. Dari Kyungso gimana nih Kyungso? Boleh nih. Habis banget gak? Apa cuman dikit doang habis ya? Kalau habis banget identifikasi, karena dia sampai habis-habisan. Keseluruhan duitnya, dompetnya, pokoknya gue harus sama kayak dia, artinya identifikasi. Kalau misalnya sebatas menyukai sesuatu terus beli, nggak too much, nggak lebay, imitasi. Tapi kalau yang di buku The King, tapi jawabannya langsung Kak. Ini lo nanya faktor atau apa sih? Mana Kyungso?
Gak tahu, aku cuma lihat soal. Kalau menurut gue juga pernah dapat soal kayak gitu dah. Kayaknya ya waktu dulu intern. Kalau menurut gue dan setelah yang apa gue pelajarin itu identifikasi sih. Kalau misalnya dia too much atau put pokoknya habis banyak di situ artinya identifikasi. Makanya aku bingung. Bisa lagi kita diskusiin, mungkin lo mau ngomong apa gitu? Bisa kita diskusiin bareng. Tapi menurut gue identifikasi karena itu put too much effort. Jadi itu masuk ke identifikasi. Menurut saya. Tapi jawabannya langsung, Kak. Maksudnya langsung tuh apa ya? Mungkin menurut lo proses langsung. Emang dia teleponan sama K-popnya? Isian singkat? Esai atau apa sih? Diskusi dong, kita on mic aja guys, gak apa-apa. Nah aku jawabannya tidak langsung. Coba ulang dong pertanyaannya dong. Kyungso, boleh on mic loh. On mic yuk, on mic. Aku beda scroll. Gak malu, gak apa-apa. Lihat di TV kan. Oh, soalnya lihat di TV kan. Oh, maksud lo itu, coba ulangin baca soalnya dah. Saya tak scroll. Oke, ini Kyungso adalah seorang remaja yang sangat mengidolakan penyanyi Korea. Ia rela menghabiskan uangnya untuk membeli berbagai aksesoris yang berhubungan dengan idolanya. Proses tersebut memperlihatkan interaksi. Proses. Kita scroll lagi. Proses langsung. Tidak langsung. Dia lewatnya lihat TV. Terus lo jawab tidak langsung. Tapi ternyata jawabannya langsung. Gitu ya, Kyungso? Berdasarkan proses? Itu bisa kita bilang langsung. Kalau misalnya kita analisis soalnya, dia membeli itu supaya dia berarti itu proses kontak sosial maksudnya. Itu bisa kita bilang langsung atau primer. Ingat lagi sekarang tuh untuk baca soal, lo ingat lagi kalau misalnya berdasarkan proses, terkadang soal itu naruhnya nggak plek-plekan primer gitu. Dia naruhnya mungkin langsung, tapi kan penjelasan langsung tuh ada di primer. Jadi kita analisis lagi soalnya, itu bisa aja kita bilang langsung kalau kita menganalisis soal. Karena dia melakukan tindakan untuk supaya sama idolanya kan, dia nggak cuma lihat lewat media kan, dia nggak cuma lihat lewat TV. Iya, lo bilang soalnya lihat di TV kan, iya bisa kita bilang tidak langsung. Tapi dia melakukan tindakan itu, beli terus dipakai, itu kan tindakan langsung ya, Kyungso. Jadi mungkin maksud soal The King-nya lo tuh kayak gitu, karena dia penggemar berat, terus dia mau sama, jadi ngelihat artisnya di TV doang menurut dia nggak cukup, harus langsung beli nih barang yang sama kayak dia. Jadi mungkin bisa soal lo itu menurut The King tuh kayak gitu. Kira-kira gimana Kyungso, dapat gak? Oh gitu ya Kak. Iya, tapi bisa kalau kita mau berdebat di sini tidak apa-apa. Kita diskusi aja biar mencapai tujuan bersama, kan interaksi sosial. Jadi gue kayak ngomong sendiri. Gue tau lah pasti lu kaguk-kaguk lah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya analisis soal, kalau sosiologi harus dibaca. Karena kadang tuh kita pede nih. Ya udahlah gue bener, ini mah bener gitu. Ternyata nggak bener, salah ya kan. Ada lagi? Kalau udah ngerti, gue anggap lo ngerti ya ini si Kyungso. Ada lagi. Ini yang dari Alika ini belum? Yang mana tuh? Yang ini, tak bacanya. Ini kayaknya ada yang beberapa yang mirip apa ya, kayak konsepnya itu. Tapi aku juga nggak terlalu nggak ya, soalnya aku bukan anak sosum. Jadi ini yang pertama tuh, ketika proses sosialisasi berlangsung, Ayah Dinda sering memberikan masukan kepada Dinda tentang cara kerja seorang manajer. Ini tadi ya? Tadi udah gue bahas deh. Oh, ini udah. Udah gue bahas. Alika ngerti kan, Alika? Jadi ngerti ya? Oke. Ini juga sama nih kayaknya, dari NEE, dari NI. Armin meniru sikap
penampilan dan gaya hidup artis idolanya yang ia amati melalui televisi. Ini termasuk imitasi atau identifikasi. Meniru apa? Sikap, penampilan, dan gaya hidup artis idolanya Nah, yang itu ia amati semuanya. melalui televisi. Itu semuanya berarti identifikasi. Oke, identifikasi ya nih. Itu semuanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Boleh lagi? on dulu teman-teman. Iya benar-benar boleh on cam nih. On cam dan Nih, lihat on. nih, ada Nam Joo Hyuk, ya ampun, udah gue tampilin Nam Joo Hyuk nggak on cam sih, parah sih. Nih, gue terima cashongnya ada Lee Sang Kyung lagi. Sekarang siapa nih yang setuju kalau Nam Joo Hyuk masih balikan sama Lee Sang Kyung? Keidentifikasi dia sampai operasi plastik, bukannya kalau identifikasi dia sampai operasi plastik ya kak? Enggak juga guys, tapi kalau misalnya dia sebut semuanya kayak sampai sekali lagi sociology is about it. Kayak misalnya gue nggak bisa bilang itu identifikasi, gue nggak bisa bilang itu imitasi kalau kita nggak menganalisis soalnya. Dimana di situ di soal itu disebutin dia ngikutin apa aja, penampilan, tingkah laku, cara gaya hidup ya. Ya itu termasuk menyeluruh. Karena kalau misalnya imitasi itu dia nggak menyeluruh, cuman penampilan. Kalau nggak penampilan ya tingkah laku gitu. Bisa juga sampai operasi plastik, cuman mungkin di soalnya nggak ditulisin sampai operasi plastik. On mic aja guys, gak apa-apa kita berdebat. Siapa tahu lu yang bener, gue yang salah gitu kan ya. Awal ini tadi udah dibahas belum ya, yang dari Kyung So yang genjatan senjata diakomodasi itu udah dibahas belum? Udah dong. Thank you Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi. Oh ya, by the way, kita minggu nanti gue tanggal berapa lagi, Ja? Kita bentar, aku lupa. Nih, gue cek. Gue cek ya. Ini yang semua di sini jangan lupa ajakin teman-temannya karena gue bakal ngajar lagi tanggal 25 Februari. 25 Februari. Dan itu nanti gue kasih latihan soal guys, quizzes. Itu soal-soalnya gue ambil dari nanti deh pokoknya dari materi-materi ini. Jadi ini file bisa dikirim gak sih? Ya. Mana? Ini file bisa gue kirim gak? Oh, nanti file lewat nganu aja Kak. Apa? Lewat di line aja, di grup lainnya teman aja. Oke, nanti gue kirim mungkin lewat Reja. Terus minggu depan, bukan minggu depan, pokoknya tanggal 25, nanti lo pantengin terus tuh Instagram Pinter Bareng. Nanti gue bakal ada lagi untuk nemenin kalian. Gue 4 pertemuan berarti ya? Ya, pokoknya tutor sosiologi gue, sosiologi lo cuman gue. Jadi simpan pertanyaan, cari-cari soal, nanti kita diskusi bareng, terus soal-soalnya juga nanti gue kasih yang bagus-bagus, yang sekiranya membantu kalian. Kalau nggak punya line, Kak, nanti bisa dikasih lewat WhatsApp ya, benar kan? Ya, nanti ada grup WhatsApp-nya juga. Nah, benar banget. Pokoknya, kalian semangat ya guys. By the way, gue boleh tanya gak, ini mostly kalian pada mau masuk mana sih? Di komen aja, di komen gak apa-apa. Pada masuk mana sih? Unpad, UI, UGM. Ini kebanyakan orang Jogja ya, aku insecure deh. Apakah aku harus ngomong aku kamu juga? FHK, FAUI, amin, FAUGM. Waduh, FAUGM, gue pengen banget tuh FAUGM. Cuman ternyata tidak bisa saya. Kurang ternyata. Kurang di MTK saya tuh, UGMK. Wih, keren. Psikologi Undip, Unpad, psikologi UGM, gue aminin semuanya. FPSI UI, amin, psikologi UGM, mantep. Psikologi UGM itu saintek apa sosum ya? Sosum ya? Sosum. Oh, sosum. Elchurch University, Kak. Apa tuh? Utrecht, bagus ya kayaknya. Udah gue ya ini. Gue aminin. PSDK UGM, Kak. Oke, psikologi UGM. Waduh, UGM semua. Ini yang ngajarin bukan UGM, gak apa-apa ya, guys. FISIP UI, komunikasi, salam komunikasi. Terus siapa lagi nih? Jakun Wakara Jingga.
Pada banyak nih mau masuk-masuk. Gue doain semoga semuanya masuk di kampus yang kalian capai, tapi pastinya dengan cara yang baik ya guys ya. Jangan sampai ada gencatan senjata di situ. Jangan sampai ada konflik, jangan sampai menimbulkan interaksi sosial disosiatif nih, kompetisi persaingan yang menghancurkan pertentangan. Pokoknya jangan bersainglah secara baik-baik gitu. Oke? Kira-kira itu aja sih yang bisa gue sampaikan untuk pertemuan ini. Jangan lupa nanti pokoknya lihat terus, pantengin terus IG-nya Pinter Banget dan ikutin TO-nya. Ya gak? Pinter banget. Karena kalau udah pinter bareng jadi pinter banget gitu maksud Iya, gue. Jangan lupa pantengin IG-nya. Pokoknya TO harus ikut ya. Awas lu semua di sini harus ikut TO semuanya karena gratis ya kan Reza? Kalau bayar nanti suruh Reza sama kita yang bayarin. Jangan lupa terus pantengin. Oke, dan tadi kontak person gue bisa dicek, terus kita bisa diskusi bareng, ngobrol-ngobrol. Oke. Jangan lupa juga isi absen di comment section. Oke. Segitu aja sih. Gue off screen ya. Off ya, gue ngomong apa sih? Gue offin ya. Oke, makasih Aloy. Makasih sama-sama. Ya, oke teman-teman. Sebelum ditutup, ini ada info dari Pinter Bareng. Ini ada channel YouTube-nya sekarang Pinter Bareng. Nah, widih keren. Ini nanti tak lampirin di dulu ya, di kolom chat dulu. Bentar. Nah, tapi teman-teman yang yang mau langsung ke YouTube nanti bisa cari namanya Pinter Bareng, Pinter P gede, terus nggak dikasih spasi bareng, B-nya juga gede, terus spasi ID gede semua. Ini udah tak kasih di linknya, udah tak kasih di kolom chat ya. Malah private. Bentar. Oke, ini ya linknya, link YouTube-nya Pinter Bareng. Oke, teman-teman, jangan lupa juga buat stay tune di IG-nya. Bentar. Di channelnya Pinter Bareng itu nanti bakal di rilis yang kemarin, bakal di upload yang kemarin udah ada pertemuan ya fisika ya kemarin gitu. Terus yang ini juga, termasuk yang ini juga, nanti kalau teman-teman mungkin sekarang masih kurang bisa memahami, boleh dicek lagi di YouTube. Terus teman-teman juga bisa japri nih ke Kak Aloy, tadi udah dipersilakan lewat kontaknya Kak Aloy. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa buat stay tune di IG-nya Pinter Bareng buat info-info selanjutnya, buat mata pelajaran yang lain besok, yang entah itu yang Saintek atau yang Sesum. Tetap stay tune di IG-nya. Oke, terima kasih teman-teman buat malam ini. Mari semoga apa yang sudah disampaikan Kak Aloy, semoga semua itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Yes. Dan teman-teman semua terima kasih yang sudah mau hadir pada malam ini. Semoga yang sedang diperjuangkan bisa sukses semua. Oke, saya akhiri. Thank you so much. Terima kasih Aloy ya. Ya, sama-sama. Bentar ya, gue pengen bacain komen-komen ini, siapa tahu ada yang bisa gue jawab. Mungkin ntar gue taruh di SG. Oke. Monggo.